Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat tangannya membentuk segel dan mengarah ke bawah. Kompas berputar dan semua batasan di istana diaktifkan dan ditembakkan ke arah mayat wanita. Wanita itu mengeluarkan ratapan yang keras dan menimbulkan dampak yang kuat. Pembatasan dalam jumlah besar dibatalkan. Kecemasan muncul di mata mayat perempuan itu, lalu dia segera mundur. Cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin sekali lagi dan berubah menjadi perisai, menghalangi jalannya. Ada gelombang kejut yang kuat dari perisai yang menyebabkan dia mundur sekali lagi. Saat Wang Lin menunjuk dengan jari-jarinya, semua batasan yang terdapat di sekitar mayat wanita. Mayat perempuan itu mundur, menyebabkan rantai di tubuhnya bergetar. Lalu kabut hitam di sekelilingnya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting merah yang terbang ke udara dan tanpa ampun memotong batasannya. Terdengar bunyi gedebuk saat gunting memotong semua batasan di atasnya. Mayat perempuan itu kemudian terangkat ke atas sambil dikelilingi kabut hitam. Melihat dia hendak menerobos istana, ekspresi Wang Lin menjadi dingin. Sambil berpikir, tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya. Ubah posisi. Saat suara tenang Wang Lin bergema, mayat wanita itu bersinar. Saat dia hendak menyentuh langit-langit istana, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba berganti posisi dengan Wang Lin, yang berada di tengah kompas. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di tempat mayat perempuan itu berada, dan mayat perempuan itu berdiri di tengah kompas. Kompas berputar dengan cepat dan batasan yang tak terhitung banyaknya mayat wanita tersebut. Pembatasan di sekitarnya juga ditutup. Wanita itu tidak menyadarinya dengan cukup cepat, dan tingkat kerusakannya telah turun drastis karena luka-lukanya, jadi dia membiarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Pembatasan dalam jumlah besar dengan cepat menguncinya, terutama kakinya, yang sepertinya terjebak pada kompas, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Sambil meronta, mayat perempuan itu mulai menjerit. Suara melengkingnya perlahan menyebar. Wang Lin mendarat dan melihat mayat wanita yang sedang berjuang. Matanya dingin saat dia mengulurkan tangan tanpa ampun. Rantai yang menembus tulang belikatnya ditarik keluar. Lemah, mayat perempuan itu langsung berteriak, tubuhnya gemetar. Mata cerdasnya menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam. Setelah rantainya dicabut, ia berubah menjadi ular hitam dan dengan keras menggigit lengan kanan Wang Lin dengan taringnya. Wang Lin bahkan tidak mengelak dan membiarkan ular hitam itu menggigitnya. Saat ular itu menggigit lengan Wang Lin, taringnya roboh, dan lengan Wang Lin tidak terluka sama sekali. Bagaimana ular hitam ini bisa menembus tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5? Wang Lin meremas dengan tangan kondisi dan ular hitam itu bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Dia tidak berhenti dan sekali lagi mencapai tidurnya. Mayat perempuan itu menjerit saat rantai di panggulnya ditarik oleh Wang Lin. Dengan sisa tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Mayat perempuan itu jatuh dan dia setengah duduk di tanah. Wang Lin memperkirakan seteguk energi asal yang memasuki kompas. Dia kemudian duduk miring dan tangannya mulai membentuk segel. Kompas perlahan berputar dan membatasi memasuki tubuhnya. Kaisar Langit King Lin memiliki mantra yang disebut penjaga mayat. Untuk itu diperlukan tubuh musuh yang dibunuhnya dan berbagai bahan lainnya untuk membentuk mayat ganas yang tidak terasa sakit dan dapat digunakan untuk melindungi pemiliknya. Meskipun saya tidak dapat menemukan bahan punah tersebut untuk membuka boneka mayat, saya dapat menggunakan metode ini untuk mengendalikan penjagaan mayat. Wang Lin memejamkan matanya, dan tangannya terus membentuk penghalang yang masuk ke dalam tubuh mayat wanita tersebut. Waktu perlahan berlalu. Saat matahari terbit dan terbenam, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin menghabiskan hampir 4 bulan di planet Water Spirit. Selama waktu ini, selain waktu yang dia habiskan untuk memahami puncaknya, dia sedang mengirimkan mayat wanita. Proses pemurnian jenazah wanita sangat rumit dan membutuhkan seluruh konsentrasinya. Akibatnya, Wang Lin tidak pernah keluar dan sesekali akan membatasi. Saat ini, kompas 100 kaki masih berputar di dalam istananya dengan wanita duduk di atasnya. Seluruh tubuhnya bersinar perak dan ada tanda berkedip di antara kelopak mata. Ekspresinya yang damai dan kebencian dari sebelumnya telah hilang. Jika orang lain melihatnya,
mereka akan sulit membayangkan identitas aslinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang wanita cantik. Saat Wang Lin berada di planet roh air, hal yang tidak terlalu besar atau kecil terjadi di planet Tianyun. Seorang yang kuat bernama Si Tunan telah tiba di planet Tianyun dan menjadi penguasa istana-istana merah muda. Namun, reputasinya tidak terlalu bagus. Dalam waktu 3 bulan, hampir setiap murid perempuan dari sekte kecil dan menengah dilecehkan olehnya. Namun dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia hanya menggunakan budidaya pembersih nirwana sebagai alasan untuk mengajarkan mantra mereka dan memberi isyarat bahwa dia bisa memberi pil mereka untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Hasilnya, dia mengumpulkan banyak kekuatan wanita dan memperkuat istana merah muda tersebut. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kegembiraan tanpa akhir, dan jika dia keluar, dia akan memiliki 1000 keahlian wanita di sekitarnya. Hal ini membuat cara-cara sesatnya menjadi terkenal. Namun, orang ini dapat percaya karena semua murid perempuan yang memasuki Istana Merah Muda diajari mantra dan menerima pil. Jika ada sekte yang mengeluh, Si Tunan akan segera menemui mereka untuk berbicara dengan mereka. Seringkali, kumpulan tersebut memberinya wajah. Bagaimanapun, Si Tunan adalah seorang yang terlibat pembersih nirwana. Akibatnya, semakin banyak pertengkaran wanita yang bergabung dengan Istana Merah Muda, dan dapat dikatakan bahwa nama Si Tunan telah menyebar ke seluruh Tianyun. Dia telah mendengar dari beberapa sumber yang tidak diketahui bahwa ketiga saudara laki-laki Chen memiliki 2 murid perempuan yang menakjubkan. Salah satunya memiliki akar roh air dan yang lainnya sedingin es. Hal ini membuat hati Si Tunan gatal, dan setelah berpikir selama setengah hari, dia memimpin sejumlah besar wanita berpangkat tinggi menuju planet roh air dengan seseorang yang memimpin. Kelompok besar ini hampir seluruhnya terdiri dari perempuan yang mengenakan gaun berwarna merah muda. Di tengah-tengah mereka ada sebuah tempat tidur selebar puluhan kaki. Si Tunan terletak di atas yang terbaik dikelilingi oleh banyak tetangga wanita, terlihat sangat bahagia. Ada hampir 100 wanita di sekitar tempat tidur saat mereka bergerak menuju planet roh air. Ada seorang pria parubaya berpakaian biru sebelum Si Tunan. Dia tampan dan memiliki sifat jahat, dan dia tersanjung. Senior Situ, junior memastikan bahwa kedua bersedia wanita ini memenuhi syarat terbaik. Zhao Sue sangat cantik, dan bernama Ling Er memiliki akar roh air, menjadikan tungku budidaya yang luar biasa. Si Tunan senang jika ada perempuan yang melayaninya. Dia tertawa dan mengangguk. Oke, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan pelit dengan hadiahmu. Pil, mantra surgawi, kamu pilih. Mata pria paruh baya itu dipenuhi kegembiraan. Ia segera mengucapkan terima kasih dan banyak pujian lainnya yang membuat Si Tunan tertawa. Pria parubaya ini mencibir dan berpikir, Zhao Sue, tidak peduli seberapa tinggi dirimu, aku ingin melihat apakah kamu patuh atau tidak dengan senior Situ di sini. Juga, Ling Er juga tidak akan bisa melarikan diri. Si Tunan memandang pria parubaya itu. Meski terlihat bahagia, dia tahu tetap ada apa yang memikirkan pria parubaya itu. Dengan kelicikan Si Tunan, ia langsung mengetahui bahwa ada balas dendam antara pria parubaya ini dengan net roh air. Namun, Si Tunan tidak mempedulikan semua ini. Akar roh air cukup bagus. Kakak laki-laki saya itu adalah sepotong kayu dan mungkin masih memiliki wanita selama bertahun-tahun. Jika kedua gadis ini baik, maka saya akan mengira sebagai hadiah ucapan selamat, meskipun saya harus mencurinya. Akar roh air, lumayan. Si Tunan tersenyum nakal, lalu dia menghela nafas. Selama beberapa bulan dia berada di planet Tianyun, dia ingin mencari Wang Lin, tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia berpikir untuk pergi ke sekte takdir surgawi, tapi ada aura kuat yang menyegel seluruh tempat. Akan sulit bagi Si Tunan untuk masuk dengan kekuatan saat ini. Fenomena ini mengejutkan semua pembudidaya di planet Tianyun, tetapi mereka tidak dapat memikirkan logikanya. Tidak ada yang tahu bahwa Olsir telah memberikan perintah untuk melakukan hal itu sebelum dia membungkusnya secara tertutup. Segel sekte nasib surgawi dan buka formasi perlindungan sekte. Untungnya, ada terlalu banyak murid di sekte nasib surgawi, dan beberapa berada di luar. Itu termasuk beberapa wanita yang dibawa ke Istana Merah Muda oleh Si Tunan untuk bermain. Setelah bertanya kepada mereka, dia mengetahui rumor tentang apa yang dilakukan Wang Lin di Tanah Roh Iblis.
Rumor ini bukanlah rahasia, dan Si Tunan telah mendengarnya dari orang lain di planet Tianyun. Setelah memastikan hal ini, dia terkejut, namun tak lama kemudian dia tertawa dan berpikir, itu saudaraku. Jika dia akan melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang menghancurkan surga. Saat dia bertanya lebih banyak, dia mengetahui bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Tianyun beberapa bulan yang lalu. Si Tunan merenung sebentar dan sampai pada kesimpulan bahwa jika Wang Lin berani kembali, maka Wang Lin pasti tidak khawatir tentang apapun, jadi keselamatannya tidak menjadi masalah. Namun, dia merasa aneh karena Wang Lin begitu tidak takut. Mungkinkah tingkat pukulan anak itu meningkat pesat? Si Tunan sudah lama berpikir tetapi tidak bisa berpikir. Namun, dari informasi apa yang bisa dia kumpulkan, tujuan Wang Lin untuk kembali adalah Tanah Roh Iblis. Oleh karena itu, Wang Lin tidak akan pergi jauh dan akan muncul dalam waktu singkat. Alhasil, Si Tunan tidak cemas dan memutuskan untuk bersenang-senang. Ini mampu membantu menghilangkan sebagian stres yang dia alami dari planet Feng Luan. Pada hari ini, dengan pria parubaya memimpin, Si Tunan, yang dikelilingi oleh ratusan wanita, melihat planet roh air di jarak jauh. Hehe, lelaki tua ini sungguh bermurah hati datang jauh-jauh ke sini untuk mencari selir Little Lin. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat ketika mengetahuinya. Melihat planet roh air, Si Tunan tertawa. Tawa tiba-tiba dari Si Tunan ini membuat pria parubaya dan semua penggarap di sekitarnya salah mengira itu sebagai tawa erotis. Melihat planet budidaya biru, kesadaran ilahi Si Tunan menyebar dan menyebar ke depan. Itu seperti badai yang menerjang planet ini dan menyapu bersihnya. Budidaya pembersih nirwana Si Tunan membuat perasaan ilahinya sangat tajam. Menambahkan domainnya yang arogan dan hampir seperti iblis, itu memberikan kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang sedang mempermainkannya. Suara gemuruh datang dari bumi dan langit berubah warna. Saudara ketiga Chen sedang berbaring, tetapi mereka tiba-tiba membuka mata dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan ketika muncul kembali, mereka sudah berada di udara. Namun, perasaan ilahi ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan agar tidak bisa berdiri teguh. Kepala besar dan Lei Ji juga merasakan perasaan ilahi yang kuat ini. Tingkat terpanas Lei Ji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun, dia tidak takut sama sekali melainkan merasa murung. Kepala besar menolak dampak perasaan ilahi dan tiba di sebelah istana Wang Lin. Dia melindungi istana Wang Lin bersama Tasan. Sedangkan para tetangga junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan terbatuk-batuk darah, dan mereka yang terkena dampak berat pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sue dan Ling Er, yang memiliki item perlindungan dari tiga bersaudara Chen, yang mampu bertahan. Perasaan ilahi yang sangat arogan menyebar ke seluruh istana tempat Wang Lin berada. Namun, Wang Lin sedang menyempurnakan mayat wanita dan telah mencapai momen paling kritis. Perasaan ilahi Wang Lin hampir sepenuhnya berhubungan dengan mayat wanita. Kecuali jika tingkat keparahan seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat perempuan. Lagi pula, mayat wanita itu juga berada pada tahap pembersih nirwana. Perasaan ilahi berhenti sejenak dan kemudian berlalu. Di perbincangan, mata Master Halloween bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening. Saat perasaan ilahi menyebar, matanya menunjukkan cahaya gelap dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Perasaan ilahi berkumpul seperti pusaran udara saat ia tertawa dan mundur. Suasana hati orang tua ini cukup bagus, jadi aku akan memberikan kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sue. Saya benar-benar tidak menganggap kalian berdua penggarap pembersih nirwana yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet roh air seperti gemuruh guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari planet roh air. Suara ini berisi mantra bersamaan dengan budidaya pembersih nirwana Si Tunan. Mendengarkannya saja menyebabkan saudara ketiga Chen batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Guru Yi Chen sangat garang saat dia berteriak, aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan sebuah token hitam terbang keluar.
Pada saat yang sama, Master Yi Xing dan Master Yi Long dengan cepat mengeluarkan token hitam dari tas mereka masing-masing. Mereka bertiga mengangkat token mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Salah satu token itu runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ia mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, dua token yang tersisa juga hancur. Lalu dua riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini, ada 3 lapisan riak hitam yang menjaga ketat planet roh air. Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak yakin lapisan ketiga ini bisa melawan musuh, tapi dia tidak panik. Dia mencibir di dalam hatinya. Dengan adanya saudara Wang di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menindas planet roh air. Oh, ketika si Tunan melihat 3 lapisan cahaya, cahaya dingin muncul di matanya. Ketika perasaan ilahinya menyebar ke seluruh planet roh air, dia memperhatikan 2 penggarap pembersih nirwana tahap awal. Kedua pembudidaya pembersih nirwana terluka parah, tetapi meskipun tidak terluka, si Tunan tidak akan peduli. Dia tertawa lalu menghilang dari tempat tidur. Besar, dia muncul kembali di luar planet roh air. Menolak itu bagus. Semakin Anda menolak, semakin saya bersemangat. Sial, kali ini aku membelikan tungku selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Kematian, berdirilah di sisiku. Mata si Tunan menunjukkan cahaya aneh saat dia mendekati planet roh air. Lalu dia tiba-tiba menunjuk ke depan dengan jari telunjuk. Penghancuran, sebuah pusaran muncul di jari si Tunan, dan suara ledakan terdengar dari dalam pusaran tersebut. Energi asal yang tak ada habisnya terkondensasi di ekosistem, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, ia tampak seperti tidak bergerak, namun kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali saya menyimpannya dengan pintu tertutup, saya menyempurnakan jari kematian, jari iblis, dan jari dunia bawah. Selain itu, saya juga meningkatkan teknik 3 jari terakhir. Saya dapat menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat. Mata si Tunan berbinar saat dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet roh air. Itu menutup dalam sekejap pertama. Suara yang menggetarkan surga menggemuruh saat pusaran dan cahaya hitam masuk. Gelombang kejut menyebar dengan hebat, mendorong semua orang menjauh. Si Tunan tidak mempengaruhi, tetapi semua kekhawatiran perempuan di belakangnya harus mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak. Kemudian terjadi badai besar, dan mendarat di lapisan kedua. Saat ini, si Tunan menunjuk sekali lagi dan berteriak, satu jari menunjuk ke langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujungnya berputar, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul dengan gila-gilaan. Seolah-olah ekosistem tersebut telah menjadi lubang hitam yang mampu menyerap seluruh kekuatan di dunia. Dalam sekejap, memutarnya selebar 100 kaki. Saat berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata si Tunan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak, pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batasnya dan petir di dalamnya melengkung lebih keras lagi. Namun, semua ini bersifat sekunder, bagian terpenting adalah energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Pembudidaya pembersih nirwana dapat menyerap energi asal dunia dan memasukkannya ke dalam mantra mereka. Hasilnya, serangan mereka jauh lebih kuat dibandingkan para penggarap nirvana Skrier. Namun, ini bisa dianggap sebagai metode penggunaan energi asal yang paling rendah. Itu sangat sederhana, itu hanya menyerap dan mengembun. Namun, jika Anda memahami hukumnya, maka Anda bisa menggunakan perubahan selain menyerap dan memadatkan. Yang disebut perubahan adalah perubahan kualitatif dengan menyerap energi asal dan kemudian mengompresnya berulang kali hingga berubah menjadi kekuatan misterius yang oleh para penggarap pembersih nirwana disebut sebagai kekuatan hukum. Sebenarnya, mantra ciptaan Wang Lin sendiri adalah milik kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang jarang terjadi pada para penggarap nirvana cleanser, apalagi para penggarap nirvana Skrier. Inilah mengapa Master Hollow Wind sangat terkejut. Teriak si Tunan saat memutar setinggi 100 kaki di depannya terkompresi hingga hanya seukuran telapak tangan. Kemudian ia terbang langsung ke formasi perlindungan planet. Istirahatlah untuk orang tua ini. Si Tunan melangkah maju menuju pusaran air. Pusat itu sangat cepat sehingga langsung menutup.
Saat pusaran itu mendekat, lapisan kedua bergetar hebat. Ketika pusaran menyentuhnya, lapisan kedua tiba-tiba terpelintir dengan pusaran tersebut dan diserap oleh pusaran tersebut tanpa adanya perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir riak hitam, lapisan itu runtuh. 3 lapisan formasi perlindungan planet hancur seperti ini. Pusaran itu menyerang planet Water Spirit. Sambil tertawa sombong, si Tunan berteriak, orang tua ini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku. Saat si Tunan dan pusarannya muncul di atas planet roh air, saudara ketiga Chen itu batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet terkait dengan mereka, jadi mau tak mau mereka mundur. Di belakang si Tunan, para penggarap wanita Istana Merah Muda dengan cepat mengikuti dan memenuhi langit. Aroma yang mereka keluarkan sudah cukup untuk membuat orang mabuk. Pria parubaya berbaju biru juga tiba. Dia dengan bersemangat memandangi saudara laki-laki ketiga Chen dan berpikir, bahkan kalian bertiga bisa mengalami hari seperti hari ini. Ekspresi Guru Yi Chen suram ketika dia menatap si Tunan dan berteriak, rekan kultivator memiliki pemikiran yang luar biasa, saya kira kamu bukan siapa-siapa. Si Tunan meleleh dan tertawa. Saya si Tunan. Rekan penggarap situ memiliki pemikiran yang luar biasa, jadi mengapa memaksa kami bertiga? Terlebih lagi, Ling Er dan Zhao Sue hanyalah junior, jadi tolong biarkan mereka pergi. Kami, saudara Chen, akan memperbaiki kesalahannya. Melihat ketiga saudara Chen, si Tunan menenangkan kepalanya. Orang tua ini punya banyak wanita dan tungku budidaya, jadi aku tidak peduli dengan juniormu. Namun, kakak lelaki tua ini masih sangat muda. Coba lihat, baru berumur sekitar 1000 tahun, jadi masih sangat muda. Yakinlah, kakakku sangat tampan, dan kedua juniormu itu mungkin tidak menarik perhatian kakakku. Jangan buang waktuku, bawa mereka keluar, atau aku akan membunuh kalian semua dan membawa mereka pergi. Senior, Zhao Sue boleh pergi bersamamu, tapi tolong ampuni adik perempuanku. Di perbincangan, 2 sinar cahaya datang dan menampakkan diri mereka sebagai 2 wanita. Salah satunya adalah Zhao Sue dan di sebelahnya adalah Ling Er, yang sangat tenang. Si Tunan memunculkan matanya saat menampilkannya menyapu Zhao Sue, dan dia memujinya di dalam hatinya. Seperti rumor yang beredar, gadis Zhao Sue ini adalah gadis cantik yang keren dan cocok untuk dijadikan selir. Dia kemudian melihat Ling Er di sebelah Zhao Sue, dan matanya menunjukkan sedikit aneh. Dia memang memiliki akar roh air. Zhao Sue bahkan tidak melirik pria parubaya di sebelah si Tunan. Ekspresi dingin dan arogannya terlihat jelas. Si Tunan terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata Zhao Sue. Dengan lambaian lengan bajunya, hembusan angin segera menerpa Zhao Sue dan Ling Er. Dia dengan arogan berkata, orang tua ini mengambil mereka berdua. Saat dia berbicara, dia bergerak mundur dan hendak pergi. Mata ketiga Chen bersaudara itu merah padam, terutama mata Tuan Yi Chen, seolah-olah hatinya terkoyak. Meskipun Ling Er adalah lintas generasi junior, dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang penjahat yang mencuri bayangan di hadapannya. Dia mengatupkan giginya, berbalik ke arah istana tempat Wang Lin berada, dan membungkuk. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia dengan keras berkata, Saudara Wang, tolong bantu orang tua ini sekali. Sayangnya, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pencucian jenazah, karena itu adalah momen paling kritis. Dia hanya menyimpan akal sehatnya di sekitar istana, jadi meskipun dia mendeteksi apa yang terjadi di luar, dia tidak bisa diganggu. Si Tunan awalnya akan pergi, tetapi ketika dia mendengar, Saudara Wang, tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan berdiam pada dirinya sendiri, seseorang bernama Wang. Siapa nama saudara laki-laki Wang yang kamu bicarakan? Si Tunan berbalik ke arah Tuan Yi Chen, tetapi segera menenangkannya dan berkata, lupakan saja, aku akan tahu begitu aku melihatnya. Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan menyerang istana tempat Wang Lin berada. Jika si Tunan tidak pergi ke Wang Lin, Master Halloween tidak akan muncul. Dia sudah terluka, jadi tidak mungkin dia membantu saudara Chen yang ketiga. Namun, sekarang si Tunan sudah mendekati Wang Lin, dia harus bertindak.
Orang-orang yang telah mencapai tingkat terobosannya cukup terbuka tentang berbagai hal. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Wang Lin, dia merasa sangat kompleks. Wang Lin telah membiarkan pergi 2 kali. Meskipun itu hanya untuk mendapatkan bantuannya di negeri roh iblis, dialah yang melakukan kesalahan 2 kali, jadi dia tidak menyimpan dendam. Oleh karena itu, jika dia tidak bertindak sekarang, itu tidak masuk akal. Mata Master Halloween berbinar dan dia menyerah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Si Tunan berada dalam jarak 5 km dari istana Wang Lin, dia muncul di hadapan Si Tunan. Ekspresi Master Halloween tenang saat dia perlahan berkata, "Rekan kultivator, karena kamu sudah mengambil orang yang kamu inginkan, yang terbaik adalah pergi." Mata Si Tunan bertanya-tanya, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan dia berteriak, "Jika kamu tidak terluka, kamu hampir tidak memenuhi syarat, tetapi saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya." Saat Si Tunan berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk tanpa ragu-ragu. Jari dunia bawah. Seperti yang ditunjukkan jari ini, langit berubah warna dan aura kematian yang pekat memenuhi dunia. Arang memiliki kekuatan yang besar setelah disempurnakan oleh Si Tunan. Meminjam sepotong kehidupan yang muncul di tanah yang penuh dengan kematian, itu membuat jari dunia bawah mengandung sedikit jejak kehidupan. Hasilnya, ia membentuk yin dan yang miliknya sendiri dan menjadi mantra ganas yang ditembakkan langsung ke Master Halloween. Tangan Master Halloween membentuk segel dan memutar tangannya. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dan memanggil jari dunia bawah. Terdengar ledakan keras, dan tubuh Master Halloween gemetar dan dia terpaksa mundur beberapa puluh kaki. Namun, jari dunia bawah tidak berpengaruh sama sekali dan terus mengejarnya setelah jeda singkat. Penghinaan memenuhi mata Si Tunan saat dia berteriak, "Perubahan dunia bawah." Setelah dia berbicara, angin dunia bawah dengan cepat menyusut dan aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Ekspresi Master Hollow angin berubah drastis. Dia secara alami melihat bahwa angin ini tidak normal dan mundur tanpa ragu-ragu. Si Tunan tidak memperhatikan Master Halloween dan langsung melangkah menuju istana Wang Lin. Tasan dan kepala besar ingin mencegat, tapi Si Tunan mengubah lengan bajunya. Kepala besar terlempar, namun Tasan mampu mempertahankan posisinya. Bagaimanapun, dia adalah penjaga surga. Lalu dia melayangkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonik yang mengarah ke Si Tunan. Si Tunan terkejut ketika dia dengan hati-hati melihat ke arah Tasan sebelum menunjuk ke arahnya. Tubuh Tasan gemetar dan terpesona. Menarik, pembersih nirwana, pencabut nirwana, dan boneka dengan tubuh yang begitu kuat. Saya benar-benar harus melihat memanggil bernama Wang yang dijaga oleh mereka. Saat Si Tunan tertawa, dia melangkah dalam jarak 1000 kaki dari istana. Saat dia mendarat, Si Tunan terkejut, dan dia memasang ekspresi yang sangat aneh dengan mulut terbuka. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lagi pula, apa yang dia lihat dengan akal sehatnya sangat berbeda dengan melihatnya secara langsung. Si Tunan hendak berbicara, tetapi peluit keras terdengar dari istana. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan, dan mereka memenuhi langit dan memaksa ke Si Tunan. Sialan, Si Tunan hendak mundur, tapi ada terlalu banyak batasan. Mereka semua berkemah di sana seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka menyegelnya. Si Tunan tersenyum masam dan memutuskan untuk tidak mundur. Dia membuka lipatan dan memutar raksasa muncul di hadapannya. Pusaran ini berputar sangat cepat, dan saat Si Tunan melingkarinya, pusaran tersebut runtuh, mengirimkan gelombang riak. Semua batasan yang disentuh riak-riak ini runtuh, dan dalam sekejap, semua batasan tersebut runtuh. Situ hendak berbicara ketika ekspresi berubah dan suara perempuan yang tajam terdengar dari istana. Jeritan ini menembus langit yang tinggi, dan bahkan Si Tunan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pintu istana tiba-tiba terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian perak menembakkan sinar perak ke arah Si Tunan. Mata Si Tunan tiba-tiba berbunyi saat dia menyamakan tangan dan mundur. Tangan di sekelilingnya membentuk segel dan dia mengarah ke arah wanita itu, menciptakan lingkaran cahaya, dan dia berteriak, "Jari jebakan surgawi." Cincin cahaya ini bersinar ungu dan mengeluarkan energi asal yang kuat. Saat Si Tunan berbicara, ia melesat ke arah mayat perempuan. Seperti yang ditunjukkan Si Tunan, cincin itu menghilang, namun tak lama kemudian,
cincin itu muncul di sekitar wanita itu. Itu menarik wanita itu di dalam dan tanpa ampun menyusut. Cincin itu tiba-tiba berlipat ganda dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dalam sekejap mata, cincin itu berubah menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya yang memicunya. Namun, wanita ini tidaklah sederhana. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting. Gunting itu terbang mengelilinginya, memotong cincinnya. Mengingat waktu ini, si Tunan melebar ke tanah dan tersenyum masam. Sial, apa ini? Saya gagal mengenali seseorang yang saya kenal. Dengan itu, dia berjalan melewati wanita itu dan langsung menuju ke istana. Ketika dia mendekat, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan penjepit sambil tertawa. Ambil jari gemetar gunungku. Dengan ujung tajamnya, bayangan gunung megah muncul di belakang si Tunan. Gunung itu begitu besar hingga hampir menghubungkan langit dan bumi. Kemudian bayangan itu dengan cepat mengembun di jari si Tunan. Pada akhirnya, ketika gunung itu benar-benar lenyap, kekuatan jari ini mencapai puncaknya. Jari ini seperti gunung yang runtuh. Tawa yang sangat ceria datang dari dalam istana dan aura hiruk-pikuk meledak dari dalam. Kekuatan kedua yang menyerang satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang tak terbayangkan menyebar. Gelombang kejut tersebut menyebabkan debu menutupi area sekitar istana Wang Lin. Semua pecahan batu berserakan ke segala arah. Tubuh si Tunan bergetar dan memenuhi matanya. Dia menjadi berubah seberkas cahaya dan mundur 1000 kaki sebelum kekuatan yang kuat itu hilang. Meski begitu, tangan masih gemetar dan mati rasa. Mantra macam apa ini? Hanya kekuatan tubuh yang tidak hanya mematahkan mantra Mountain Tremble milikku, bahkan membuatku mundur. Kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Kegembiraan memenuhi mata si Tunan saat dia tertawa dan melompat ke udara. Dia menunjuk dan tersenyum. Gunung gemetar itu digunakan hanya dengan sebagian dari kekuatanku. Saat ini, saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan kekuatan penuh. Saya menghabiskan waktu lama untuk memahami mantra ini di planet terlantar yang lebih buruk dari lembaran burung untuk menyempurnakannya. Oke, tawa Wang Lin datang dari bawah dan dia terbang ke udara. Ketika dia melihat si Tunan, sedikit kegembiraan dan keakraban muncul di matanya. Si Tunan tersenyum, namun kekaguman dan kegembiraan melihat Wang Lin. Setelah bertahun-tahun masih terungkap melalui ekspresinya. Keduanya saling memandang di udara. Terkadang, saudara tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya membutuhkan satu untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka. Segala sesuatu yang terjadi di planet Suzaku bergema di hati mereka berdua hampir pada waktu yang bersamaan. Jari gemetar gunung. Si Tunan tertawa ketika tangannya menunjuk ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan pegunungan jiwa-jiwa beterbangan. Sebuah ilusi muncul di sekitar si Tunan. Pegunungan muncul di sebelah si Tunan, jumlahnya ratusan ribu. Si Tunan tiba-tiba memanggil semua jiwa gunung di planet ini ke sini. Mereka tampak seperti Fata Morgana dan tampak sangat nyata. Saat dia menunjuk, jiwa-jiwa gunung ini mengeluarkan aura kuno yang dengan cepat berkumpul. Mereka terkondensasi menjadi kekuatan yang kuat yang melesat ke arah Wang Lin. Jari ini adalah mantra kuat yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet roh air. Kekuatan jari gemetar gunung ini menyebabkan mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia menggenggam tangannya dan langit bergemuruh. Seolah-olah Wang Lin sedang memegang langit di tangannya. Sambil memegang tangan di bawahnya, Wang Lin berjalan ke depan dan melayangkan pukulan ke depan. Terjadi ledakan keras yang melanda dunia. Ilusi lengan dewa kuno muncul di hadapan Wang Lin seolah-olah pukulan itu adalah pukulan dewa kuno. Boom, boom, boom. Suara yang menggemparkan bumi ini menggantikan semua suara lain di planet roh air dan menggema di telinga semua orang. Jari gemetar gunung si Tunan yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet ini tiba-tiba di depan tinju Wang Lin. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan gelombang dahsyat muncul di lautan. Si Tunan tertawa dan mundur. Ada kekaguman di matanya dan dia tersenyum. Kami sudah lama tidak bertemu. Wang Lin, aku tidak bertemu denganmu selama ratusan tahun, dan kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Wang Lin juga mundur dan tertawa. Sepertinya kamu telah memasuki budidaya pintu tertutup selama ratusan tahun ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum bahagia. Wang Lin sudah lama tidak bahagia. Reuninya dengan si Tunan membuatnya teringat akan persahabatan lama mereka, dan ini membuat hati terasa hangat.
Dia sangat arogan dan hanya memiliki sedikit teman dekat, bahkan teman-temannya pun sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Wang Lin terbilang istimewa karena keduanya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat pemikiran Wang Lin telah mencapai tingkat seperti itu, dia sangat bahagia. Atas undangan Wang Lin, keduanya terbang ke luar negeri, membuat semua orang bingung. Secara khusus, saudara ketiga Chen dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Baru setelah sekian lama mereka tersenyum kecut. Mereka semua menggunakan Nirvana Scryer dan semuanya sangat pintar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ketika si Tunan mengatakan dia mengambil Zhou Sue dan Ling Er sebagai saudaranya, ada kemungkinan 80% bahwa saudaranya adalah Wang Lin. Master Halloween hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya dan menghiburnya. Kemudian dia melihat wanita berbaju perak yang keluar dari mantra si Tunan dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Semuanya tersebar. Pada saat ini, Wang Lin dan si Tunan duduk di puncak tempat Wang Lin menikmati Sunderet Night. Angin gunung menerpa pakaian mereka saat keduanya bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi pada mereka selama ratusan tahun ini. Ada meja giok putih di antara mereka berdua dengan kendi anggur dan barang-barang lain yang dibawakan si Tunan. Setelah dia minum, dia berseru, "Saya tidak berpikir banyak hal akan terjadi setelah Anda pergi ke planet Tianyun. Akan lebih baik jika kamu mengikutiku dan bersenang-senang menjadi raja." Wang Lin mengambil cangkir anggur dan minum seteguk sebelum isinya dan berkata, "Jika bukan karena beberapa hal tak terduga dalam perjalanan ke planet Tianyun, saya tidak akan memiliki kompas saya saat ini." Si Tunan menampakkan ekspresi seperti senyuman yang bukan senyuman, lalu dia meletakkan cangkir wine dan tertawa. "Saya mendengar tentang perang antara Alheaven dan aliansi di planet Feng Luan dan tentang spesifikasi Thunder Celestial of Alheaven. Aku tidak menyangka itu kamu." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. "Saya hanya beruntung. Namun, pemikiranmu agak aneh. Kamu hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Scryer, tapi bahkan aku pun panik dengan kekuatan pukulan itu." Meskipun si Tunan baru berada pada tahap awal pembersih nirwana, bakatnya terlalu bagus. Dia juga belajar dengan susah payah selama budidaya pintu tertutupnya, sehingga dia berada di puncak tingkat budidayanya. Jika dipaksa terpojok, dia bahkan bisa melawan para penggarap pembersih nirwana tingkat menengah, hanya saja harganya akan mahal. Pertarungan antara Wang Lin dan si Tunan hanya sebatas kecil saja. Namun, si Tunan jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam diri Wang Lin. Bahkan dengan kemarahan si Tunan, dia terkejut. Setelah lebih dari 1000 tahun, pemuda di masa itu telah kehilangan semua kenaifannya dan menjadi seorang yang terampil sejati. Saat si Tunan sedang kesurupan, seolah-olah dia melihat anak sederhana yang baru saja mengambil manik yang melawan surga. Kemudian pemuda itu melintas dan menjadi pemuda sederhana di sekte Heng Yue yang tidak memahami dunia kejam dari petani. Pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kehilangan tubuhnya sebelum diselamatkan oleh si Tunan. Kemudian pemuda ini menempuh jalur pendakian hingga hampir menjadi monster. Pemuda yang menemukan kembali dirinya setelah menemukan wilayah kekuasaannya. Pemuda yang perlahan-lahan menjadi terkenal di planet Suzaku dan akhirnya mencapai puncak untuk membangunnya, si Tunan. Si Tunan menghela napas sambil menatap Wang Lin. Dia tidak bisa memikirkan hari keberangkatan mereka. Yang satu pergi ke planet Tianyun untuk menjadi murid dan yang satu lagi pergi ke planet Feng Luan untuk menikmati hidup. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu, dan hari ini, keduanya bersatu kembali. Selain persahabatan yang tidak berubah, semuanya telah banyak berubah. Kehidupan seseorang hanyalah ini. Saat Wang Lin memandang si Tunan, kenangan masa lalu juga terlintas di benak. Kenangan ini terlalu tua, tapi Wang Lin mengingatnya dengan jelas. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan di bawah langit malam. "Saya, Wang Lin, tidak akan pernah tunduk pada langit atau memberi hormat kepada hantu atau dewa manapun. Saya hanya tunduk pada orang tua saya dan memberikan rasa hormat kepada situ. Si Tunan sudah terlalu banyak membantu. Jika bukan karena situ, Wang Lin akan mati di Zhao dan tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang. Jika bukan karena situ, akan sulit bagi Wang Lin untuk melangkah ke tahap awal dari langkah pertama, kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, dan jiwa yang baru lahir. Tanpa landasannya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini.
Jika bukan karena jari kematian, iblis, dan dunia bawah situ, serta cara menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi Wang Lin untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Jika bukan karena situ, ketika Wang Lin diserang oleh iblis tersebar di tanah roh iblis, dia akan mati tanpa jari dunia bawah. Ada juga manik yang menentang surga. Jika si Tunan memiliki keserakahan, dia tidak akan membiarkan Wang Lin menyimpan harta karun misterius tersebut. Jika situ diambil dari Wang Lin akan mati. Oleh karena itu, situ hanya tersenyum dan berkata satu hal. Aku menghadiahkan ini padamu. Saat kenangan masa lalu muncul kembali, kedua orang di puncak teringat. Angin bersiul, namun tak mampu menghilangkan emosi yang mereka rasakan. Emosi ini semakin kuat, hingga bagaikan penderitaan asap yang akan melekat selamanya di hati mereka, melambangkan persahabatan abadi mereka. Saat angin bertiup, keduanya minum satu demi satu cangkir. Setelah hening beberapa saat, keduanya tertawa. Teman sejati tidak perlu banyak bicara, secangkir anggur dan tawa saja mampu membuat mereka membuang segala kesedihan, hanya menyisakan kegembiraan. Seorang pria tidak bisa mempunyai kekasih, tapi dia tidak bisa tanpa sahabat sejati. Si Tunan tidak melihat lebih jauh tentang anehnya memikirkan Wang Lin. Dia menyela kata-kata Wang Lin sambil meminum secangkir anggur dan tersenyum. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita, dua bersaudara. Ketika saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di planet Feng Luan, pertama kali saya mempertimbangkan Anda. Nanti, kamu dan aku pasti akan membantai kita kembali ke planet Feng Luan. Wang Lin tersenyum dan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Dia bertemu dengan si Tunan sambil minum anggur hingga larut malam. Bulan cerah tergantung di langit, bersinar terang. Meski dingin, namun juga sangat sunyi. Berbincang tentang kehidupan bersama seorang teman membuat pikiran Wang Lin terasa damai. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan hangat ini. Kehangatan seperti ini muncul dengan sendirinya saat bersama teman lama. Tampaknya olah dia kembali ke planet Suzaku, tempat nasib dia dan si Tunan dikaitkan. Kamu juga terkenal di Alhaven Star System, dan bisa dikatakan kamu bersenang-senang di sana. Tapi sayangnya awalnya saya sedang bersenang-senang di planet Feng Luan tetapi secara tidak sengaja melihat beberapa wanita sialan itu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar di dunia peta. Saya tidak terlalu peduli, bukankah aku hanya melihat beberapa kali lagi, bukankah aku baru saja mengukir gambarnya menjadi batu giok. Si Tunan merasa tertekan saat dia meminum seteguk besar anggur. Hanya itu yang kulakukan, namun mereka mengeluarkan perintah pembunuhan untuk memburuku siang dan malam. Itu memaksaku untuk bersembunyi, dan aku bahkan tidak bisa bertindak seperti raja dengan damai. Akhirnya, aku terpaksa mengubah lokasi budidaya tertutup sesekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, saya seperti seekor tikus yang berlari dari satu planet ke planet lain. Planet-planet yang penuh dengan energi spiritual dan planet-planet terbengkalai tanpa energi spiritual apapun, saya telah mengunjungi semuanya. Si Tunan menjadi marah ketika membicarakan hal ini, jadi dia hanya mengambil kendi dan minum sebentar. Kemudian dia meletakkan dan dengan penuh kebencian berkata, setelah saya keluar dari budidaya pintu Tai jalan menuju planet Feng Luan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan beberapa pembantu, membuatku menderita kerugian besar. Ketika si Tunan sampai pada titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Wang Lin dengan kasar menebak ceritanya sebelum membuka matanya dan dia mengerutkan kening. Dia meraih tangan kanan si Tunan dan dengan hati-hati menyebarkan akal sehatnya. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi semakin aneh. Si Tunan tersenyum kecut dan meminum secangkir sebelum dia berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin merenung sejenak saat kilatan rasa dingin muncul di matanya secara bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangguk dan berkata, racun macam apa yang begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengeluarkannya bahkan dengan memukulmu. Si Tunan meletakkan cangkir anggurnya dan tersenyum masam. Saya tidak tahu dari mana wanita sialan dari planet Feng Luan itu mendapatkan racun ini. Saya memeriksa banyak catatan dan menemukan bahwa racun ini disebut surga ketujuh. 3 hari di surga, lalu 3 hari di neraka. Sial, selama beberapa hari ini, aku benar-benar berharap aku mati. Racun ini adalah sisa dari alam surgawi, dan sebelum alam surgawi runtuh,
itu adalah racun yang dibuat dengan menerangi benda langit yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun. Racun ini tidak berpengaruh pada manusia, tetapi ditujukan kepada makhluk surgawi. Setelah racun ini masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin dikeluarkan secara paksa, karena sudah menyatu sempurna dengan jiwa asal seseorang. Efek utama dari surga ketujuh ini adalah pada 3 hari surga dan 3 hari neraka. Selama 3 hari pertama, Anda akan berada dalam keadaan ilusi dan menyia-nyiakan seluruh kekuatan mental Anda. Kemudian Anda menghabiskan 3 hari berikutnya untuk bernapas. Pada hari ketujuh, jiwa asalmu hancur total. Meskipun kamu membutuhkan 7 hari untuk mati, tetapi saat kamu diracuni, kamu kehilangan semua kelemahanmu. Kalau begitu, kamu, Wang Lin memandang Si Tunan. Jelas sekali Si Tunan tidak kehilangan budidayanya. Situ tersenyum pahit. Ketika dia mengambil kendi anggur, dia menemukan bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Jadi dia mengeluarkan kendi besar dari tasnya dan membuka segelnya. Dia meminumnya langsung dan membiarkan anggurnya menetes ke sudut mulutnya. Setelah meletakkan kendi anggur, dia menghela nafas dan berkata, "Untungnya, lelaki tua ini pintar dan menemukan cara ekstrim untuk melawan racun ini. Saya menggunakan seorang wanita yang terampil sebagai tungku budidaya saya. Melalui metode budidaya berpasangan khusus, saya dapat mie surga ketujuh, menjadikannya tetap berada di tahap pertama. Mulailah caraku menahannya sampai sekarang." Niat membunuh dalam dinginnya Wang Lin meledak saat dia menatap bintang-bintang. Niat membunuh planet Feng Luan yang mendorong Si Tunan ke kondisi ini sungguh mengerikan. Wang Lin mungkin bertanya, apakah planet Feng Luan memiliki pembudidaya nirvana saterer? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang mau penghancur nirwana, paling banyak pembersih nirwana tingkat menengah. Bahkan tidak ada penggarap pembersih nirwana tahap akhir atau puncak tahap akhir. Hanya saja, ada banyak pembudidaya pembersih nirwana di planet Feng Luan, dan ditambah pembantu mereka, ada lebih dari 10. Wang Lin mencibir sambil mengangguk dan berkata, kita pasti harus membalas dendam, tapi yang lebih penting, kita harus fokus pada cara menghilangkan racunmu. Mata Si Tunan berbinar dan dia berkata, saya punya beberapa rencana mengenai hal ini. Wanita-wanita sialan dari planet Feng Luan itu punya racunnya tapi tidak punya penawarnya. Penangkal sebenarnya harusnya ada di alam surgawi. Setelah alam surgawi hujan terbuka, saya akan menuju ke sana dan mungkin saya bisa berada di lokasi. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia bertanya, alam surgawi. Apakah racun ini dimurnikan oleh alam surgawi hujan? Si Tunan mengangguk dan berkata, dari catatan yang saya temukan, itu disempurnakan oleh alam surgawi hujan. Wang Lin berpikir sedikit. Dia masih memiliki pagoda dari Zhou Yi. Di dalamnya terdapat mayat Dewa Langit King Xuang. King Xuang adalah penguasa surgawi dari alam surgawi hujan. Dulu, aku menemukan berbagai petunjuk yang menunjukkan fakta bahwa di dalam gua misterius di negeri roh iblis terdapat kaisar langit terkuat dari masa lalu, Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah ayah King Xuang, dan dia mungkin punya cara untuk menghidupkannya kembali. Begitu dia bangkit kembali, akan mudah untuk menyelamatkan racun ini. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke arah Si Tunan dan perlahan berkata, mungkin tidak perlu pergi ke alam surgawi hujan untuk menemukan penawarnya. Pada saat ini, dia memberitahu Si Tunan apa yang terjadi di negeri roh iblis, serta kesimpulannya sendiri. Saat Si Tunan mendengarkan, ada cahaya misterius di matanya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia sedikit merenung dan tersenyum. Boleh juga, saya akan mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, meski tidak ada hal seperti itu, saya tetap akan pergi ke negeri roh iblis bersamamu. Sekarang kita mungkin bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di planet Feng Luan, mereka tidak dapat melarikan diri. Niat membunuh di dalam mata Wang Lin sangat kuat. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak mengganggu perasaannya. Namun, sejak Si Tunan mendorong keadaan seperti itu, mereka telah menyentuh keuntungannya. Mereka mulai minum dan berkumpul lagi di puncak hingga fajar menyingsing. Setelah Si Tunan selesai meminum kendi anggur terakhir di tasnya, dia menatap Wang Lin sebentar sebelum mengungkapkan senyuman aneh. Aku berkata, Lin kecil, mungkin kamu, sebagian kayu, telah memperoleh pencerahan. Wang Lin terkejut, dan tanpa sadar dia mengusap hidungnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan Si Tunan.
Jangan konyol. Jika kamu mengatakan tujuanmu datang ke planet roh air bukanlah kedua gadis itu, aku tidak akan mempercayaimu. Si Tunan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Awalnya aku ingin mengambil kedua gadis itu untuk menjadikan mereka selirmu, tapi menurutku kamu tidak akan bergerak lebih cepat dariku. Anda sudah datang ke sini. Meski menjadi keintiman sebagai orang yang berpengaruh tidaklah buruk, aku tetap harus memarahimu. Kamu sudah tidak muda lagi, namun kamu masih memainkan permainan mengejar gadis ini. Jika itu aku akan langsung mengambilnya. Nanti, setelah nasinya matang, lalu bagaimana jika dia tidak mau? Bahkan jika dia tidak bersedia, dia tetap harus rela demi lelaki tua ini. Si Tunan mendalam dan melanjutkan, mengingat kembali ketika saya menjadi Suzaku, saya melakukan ini berkali-kali. Jika saya menyukainya, saya akan mengambil, siapa yang berani mengatakan tidak? Wang Lin tersenyum kecut. Dia terlalu memahami si Tunan dan tidak meremehkan si Tunan telah melakukan hal seperti itu. Setelah batuk kering, Wang Lin mengendurkan kulitnya. Saya tidak punya ide apapun tentang kedua junior itu. Hanya saja salah satu dari mereka agaknya ditakdirkan bersamaku, tapi bukan sebagai partner Dao. Setelah dia berbicara, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memikirkan Li Muwan, yang berada di dalam peti mati yang menghindari surga. Lalu ada juga Liu Mei, yang membuatnya merasa sangat kompleks dan selalu membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Liu Mei mungkin belum mati. Wang Lin melihat ke langit. Dia menyadari hal ini setelah kembali ke Alliance Star System. Itu semacam intuisi, perasaan akan masa depan yang diperolehnya setelah dipertahankan selama lebih dari 1000 tahun dan memasuki langkah kedua. Si Tunan secara alami melihat rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam mata Wang Lin dan menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang masalah antara Wang Lin dan Li Muwan. Inilah mengapa dia ingin mencari wanita yang cocok untuk saudaranya, sehingga Wang Lin bisa menjauh dari kesedihan itu. Dia tidak tahu bahwa sebelum kesedihan Wang Lin bisa sembuh, kesedihan itu tanpa ampun dirobek lagi oleh Liu Mei. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki selamanya terpatupan cinta Wang Lin sangat menyedihkan. Kepergian Li Muwan memungkinkan dia untuk belajar menghargai, tetapi pada saat dia memahaminya, orang yang dia sayangi telah tiada. Jenis kehidupan di mana seseorang hidup sendirian di antara bintang-bintang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami tanpa menjalani kehidupan seperti itu sendiri. Interaksinya dengan Liu Mei membuatnya sangat menyakitkan. Dia menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki Wang Pin, tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan rasa sakit di hati Wang Lin. Dia mengambil kendi anggur terakhir di atas meja dan tanpa ampun meminumnya. Dia berbaring dengan keras dan tertawa. Situ, kamu pernah mengajarkanku bahwa dunia berpikir itu kejam dan dijalankan berdasarkan hukum rimba. Jika seseorang lalai sejenak, ia akan binasa. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menjadi tanpa ampun dan kejam. Hanya dengan begitu Anda memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Saya telah belajar bagaimana menjadi ganas, dan saya telah membantai selama lebih dari 1300 tahun memelihara. Aku juga belajar tentang kesetaraan, tapi aku sudah kehilangan terlalu banyak. Saya telah kehilangan orang tua saya, keluarga saya, kekasih saya, anak saya, kebahagiaan saya, segalanya bagi saya. Kadang-kadang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang saya cari? Si Tunan diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu sombong dan sombong, tapi hatinya terguncang oleh kata-kata Wang Lin. Saat ibu dan ayah meninggal, saya sangat terpukul, namun terlalu lemah untuk mengubah apapun. Saya hanya bisa mengubah kemarahan itu menjadi api iblis sampai api itu meletus. Ketika Li Muwan meninggal, saya tidak dapat mengubah nasib dan memulihkannya dari siklus yang dibuat. Aku hanya bisa tak berdaya melihatnya menjadi tua sampai dia meninggal. Kamu masih belum tahu bahwa karena kecelakaan antara aku dan Liu Mei, dia hamil dengan darah dagingku. Namun, yang dikirimkan adalah jiwa yang telah menyerap kebencian selama ratusan tahun. Seorang anak yang membenci ayahnya. Semua ini disebabkan oleh budidaya. Jika saya tidak menyimpannya, meskipun saya sudah menyatu dengan bumi saat ini, kesedihan ini tidak akan menimpa saya. Wajah Wang Lin memenuhi kepahitan. Dia tidak bisa mengatakan hal ini kepada orang lain di dunia ini.
Hanya satu orang yang akan membiarkan dia melampiaskan semua kepahitan yang dialaminya selama 1000 tahun ini, dan orang itu adalah Situ. Hanya Situ, orang-orang yang telah menyaksikannya mulai dari remaja bodoh hingga ia berjalan di jalur navigator yang sebenarnya dan akhirnya meninggalkan planet Suzaku. Sementara Situnan merenung, dia mengambil kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menahan dan meminum seteguk besar lagi sebelum tertawa. Kultivator bahkan tidak bisa merasa mabuk saat minum. Tawannya melayang di udara dan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Jika kamu ingin mabuk, aku akan membiarkanmu mabuk. Situnan menyentuh tasnya dan segera mengeluarkan botol giok ungu dan meletakkannya di atas meja. Anggur ini dibuat di alam surgawi, dan tidak banyak yang tersisa. Saya memasang secara tidak sengaja, dan meskipun tidak dapat meningkatkan pengereman, 1 tetes sudah cukup untuk membuat Anda merasa mabuk seperti manusia. Situnan mengirimkan anggur ke Wang Lin. Wang Lin, denganku di sini, kamu bisa mabuk sekali. Wang Lin mengambil botol itu, dan tanpa melihatnya, dia meminumnya seteguk. Saat seteguk anggur ini masuk ke tenggorokannya, dia merasakan rasa pedas naik di tenggorokannya. Kemudian udara panas berkumpul di dalam dan naik ke seluruh tubuhnya. Kultivasi, tertanam, tahukah Anda bahwa saya pernah mengirimkan Abu seorang teman lama ke kampung halamannya? Tahukah kamu apa yang ku dengar, Situ? Wang Lin mengambil botol itu dan meminumnya sekali lagi. Kepahitan memenuhi mata. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Sajak anak-anak yang keluar dari mulut Wang Lin mengandung sedikit kesedihan. Jejak ketidakberdayaan dan pencerahannya selama lebih dari 1300 tahun utilitas. Saat Situnan mendengarnya, tangannya gemetar. Berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang saya hadapi untuk mencapai tingkat batubara saya saat ini? Apakah semuanya setara? Saya tidak berani bertanya. Saya tidak berani memikirkan kebahagiaan yang akan saya rasakan jika saya tidak membayangkan. Karena aku telah memasuki kehidupan sebagai seorang yang dihormati, terlalu sulit untuk berhenti. Terlalu banyak hal yang memaksaku untuk melanjutkan. Jika saya menjadi penakut, saya tidak akan bisa terus memelihara. Situ, aku punya anak yang tidak akan pernah kamu temui. Namanya Wang Ping. Saya sendiri yang membungkusnya agar dia bisa hidup bahagia dan damai sebagai manusia biasa. Tidak pernah mempertahankan. Selama masa hidupnya, dia bertanya kepada saya 3 kali mengapa dia tidak bisa menghargai. Mengapa? Apakah karena dia tidak bisa menarik atau karena saya tidak ingin dia menjadi seperti saya? Wang Lin memegang cangkir anggur dan meminum semuanya. Dia merasakan sedikit pusing di kepalanya. Satu-satunya saat dia merasa mabuk seperti ini adalah ketika dia diam-diam meminum anggur beras ayahnya ketika dia masih kecil. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang hanya saya yang tahu. Tubuh Wang Lin bergoyang. Dia mabuk. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, Situnan telah tinggal di planet roh air selama 2 bulan. Pada hari ini, saat formasi Sekte Takdir Surgawi dibuka, Sang Maha Pelihat secara pribadi mengirimkan undangan. Semua monster tua yang memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Roh Iblis menerima undangan. Dalam 10 hari, Tanah Roh Iblis akan terbuka dan kita akan memasuki Gua Surga. Hanya ada 1 baris dalam undangan ini, tetapi hal itu memicu badai di antara mereka yang kekurangan. Fakta bahwa ada Gua Surgawi di dalam Tanah Roh Iblis tidak tersembunyi di antara monster-monster tua ini. Hampir semuanya mengetahui beberapa hal, dan beberapa menduga masih ada makhluk surgawi yang hidup di dalam. Kebanyakan orang memperkirakan makhluk surgawi ini adalah Kaisar Langit King Lin. Namun, ini hanya dugaan, tidak ada bukti konklusif yang membuktikan semuanya. Tapi ini cukup membuat jantung monster tua ini berdebar kencang dan membuat darah mereka mendidih. Ada sejumlah besar harta karun surgawi dan mantra surgawi di dalam Gua Surgawi,
tapi bukan itu yang paling menarik perhatian monster tua ini. Yang benar-benar membuat monster-monster tua itu bersemangat adalah benda langit yang mungkin ada di dalamnya. Jika orang di dalamnya benar-benar Kaisar Langit King Lin, makhluk surgawi terkuat di 4 alam surgawi, maka mereka mungkin akan menemukan rahasia untuk mencapai langkah ketiga di tubuhnya. Inilah monster tua yang menarik seperti All-Seer. Menurut penjelajahan mereka selama bertahun-tahun, beberapa monster tua ini memiliki banyak informasi mengenai apakah King Lin benar-benar ada di dalam gua. Fakta bahwa King Lin tidak mati selama runtuhnya alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya budidayanya. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah, jadi dia harus mencari tempat untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Segala macam tanda menunjuk ke gua surgawi di tanah roh iblis. Untuk dapat memasukkan gua mantan Kaisar Langit terkuat, dan Kaisar Langit itu belum pulih dari luka seriusnya. Stimulasi semacam ini sangat menggairahkan para kuatir ini. Terlebih lagi, setelah berkali-kali memasuki tanah roh iblis, mereka hampir yakin orang di dalam gua surgawi belum melihat mengirimkan undangan, Ling Tianhou keluar dari kedalaman planet. Dia memiliki ambisinya sendiri tentang negeri roh iblis. Dia juga sudah mengirimkan undangannya dan menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba ada lebih banyak pembudidaya di sekitar planet Tianyun, kebanyakan dari mereka berasal dari planet budidaya lain. Sangat sedikit yang diundang dan banyak pula yang datang tanpa diundang. Tidak mungkin membuatnya sehingga orang luar tidak mengetahui hal ini. Namun, saat ini pertarungan antara Al-Heaven dan Aliansi menjadi semakin sengit. Pertempuran kecil terjadi sepanjang waktu, dan terkadang berakhir pada pertempuran berukuran sedang. Akibatnya, hanya beberapa petani kuat yang datang. Selain itu, status All-Seer sebagai tetua aliansi membuat beberapa pembudidaya kuat tidak berani datang untuk mencoba ikan di perairan bermasalah ini. 10 hari berlalu dengan cepat, dan para petani sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika para petani tiba, semakin banyak orang muncul di sini. Bahkan para penggarap dalam jangkauan planet Tianyun datang. Mereka semua berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh manfaat dari lahan yang dibuka pada waktu yang tidak teratur ini. Pada hari ke-10, All-Seer tiba. Dia datang sendiri saat dia melangkah melewati kegagalan. All-Seer menjangkau putih tiba dengan penampilan sangat tenang. Rambut abu-abunya tergerai di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa sejati. Selain itu, ada tinta trisula sehitam di bawah kaki. Setiap langkahnya akan mendarat di trisula. Semua penggarap yang mengetahui All-Seer tahu bahwa dia jarang menggunakan harta karun. Dia bisa menggemparkan dunia hanya dengan mantra surgawinya yang tak terhitung banyaknya. Pada saat ini, ketika pandangan semua orang terfokus pada trisula di bawah kaki yang maha melihat, mereka terkejut. Namun, tidak ada yang mendidih, dan mereka menyingkir agar All-Seer tiba di atas Laut Roh Iblis Timur. Di bawah All-Seer adalah Laut Roh Setan Timur. Tidak ada hisapan dari torsi di sini, itu adalah gerbang menuju tanah roh iblis. Kemunculan All-Seer menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi semua melihat netral, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia menatap Laut Roh Iblis Timur seolah sedang merenung. Tak lama kemudian, getaran energi asal datang dari kejauhan dan monster tua datang satu per satu. Salah satunya adalah lelaki tua yang duduk di atas labu yang ada di sana ketika Wang Lin kembali. Saat ini, ada 9 orang dari sekte di belakang lelaki tua itu. Dia melayang ke atas Laut Roh Iblis Timur dan menyapa Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak lagi berbicara setelahnya. Sekitar 15 menit setelah lelaki tua itu muncul, awan merah muncul di kejauhan. Awan merah ini dibentuk oleh mantra, jadi tidak aneh jika awan itu muncul di luar angkasa. Ada seorang wanita parubaya cantik di awan merah, dan 4 wanita muda cantik mengikutinya. Ini adalah wanita yang mengundang Wang Lin sebelumnya. Mengenai keempat remaja putri, mereka adalah orang yang sama sejak saat itu. Yang memakai warna pink melihat sekelilingnya seolah sedang mencari sesuatu. Dia adalah orang yang Ling Tianhou curigai sebagai Brilliant Void Scientist. Kemudian beberapa monster tua datang, dan meskipun monster tua mereka hanya berada di tahap Nirvana Skrier. Setelah mereka sampai, mereka semua berpencar untuk berbicara dengan teman-temannya. Banyak dari mereka bukanlah penggarap planet Tianyun. Mereka berada dalam kelompok kecil atau
Sendirian-sendiri, tapi mereka kadang-kadang melihat pemandangan raksasa di atas laut roh iblis timur. Segera, suara siulan yang keras terdengar dan sinar cahaya keemasan bersiul dan berkumpul di atas laut roh iblis timur. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh area tampak diselimuti oleh cahaya ini. Saat semua cahaya keemasan berkumpul, ia mengeluarkan kilatan terang. Seseorang secara bertahap keluar dari cahaya keemasan ini. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai tanpa angin. Dia memiliki sosok yang besar dan tampak seperti makhluk surgawi perang. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, dan matanya seperti kilat. Anda akan terkejut hanya dengan melihatnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura keagungan. Ada banyak persaingan yang kuat di antara para persaingan di sekitarnya, tetapi ketika mereka melihat hadirnya orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memerintah kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu dan musang bermata tiga di bahunya. Menatap musang ini bagaikan kilat saat ia memandang sekeliling dengan sikap acuh tak acuh. Saat pria berbaring ungu itu muncul, Sang Maha Melihat mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ekspresi lelaki tua di atas labu itu berubah dan menjadi suram. Pria berpakaian ungu tersenyum dan perlahan berkata, "Rekan kultivator yang Maha Melihat, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hari ini saya diundang untuk datang sehingga saya bisa bertemu dengan teman Olsir." Penatua Sun sopan. Olsir dengan tenang memandang orang ini. Sabel bertanda bintang di bahu pria membungkus ungu melihat sekelilingnya dengan cerdas. Kadang-kadang ia menggaruk wajahnya dengan cakarnya. Tak lama setelah pria berjubah ungu itu muncul, energi pedang mulai muncul. Di jarak jauh, kilatan energi pedang memenuhi langit. Kemudian kilin merah muncul di cakrawala. Ada seorang lelaki tua kurus duduk di punggung kilin. Sebelum dia tiba, tawanya terdengar. "Saudara Sun sangat cepat. Sepanjang jalan, saya bertanya-tanya apakah Saudara Sun telah datang." Pria berpakaian ungu tersenyum dan berkata, "Sejak Sword Sein mengirimkan undangan, tentu saja saya harus datang. Bukan hanya aku, tapi orang itu juga telah menerima undanganmu." Kedua mata biksu pedang Ling Tianhou bersinar terang, dan sekilas ada kilatan ekstasi di matanya. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di negeri roh iblis. Negeri roh iblis terpecah menjadi 9 negara. Namun, klan yang menyebut diri mereka suku pemurnian jiwa menjadi pusat kekuatan baru antara negara setan api dan negara setan langit. Suku ini sangat agresif. Setelah memenangkan banyak orang, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat di kedua negara. Mereka memiliki jutaan anggota suku, dan suku sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kedua negara. Namun, yang aneh adalah iblis kuno tidak bergerak melawan suku sebesar itu. Semua orang bingung tentang hal ini. Yang paling ditakuti oleh militer kedua negara adalah hampir setiap anggota suku ini bisa menggunakan mantra yang kuat. Mereka seringkali mengibarkan bendera besar, dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan berkibar keluar darinya. Ketika mereka menyatu, mereka bisa berubah menjadi makhluk jiwa dan mengancam musuh-musuh mereka. Secara khusus, beberapa pemimpin memiliki kekuatan luar biasa. Terutama orang bernama 13 ini, yang mengumpulkan pecahan jiwa untuk dikembangkan seperti orang gila dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jenderal Iblis. Selain itu, ada pula pemimpin suku, Ouyang Hua yang memiliki 99 bendera besar. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa memanggil ratusan juta pecahan jiwa. Dia adalah lawan yang tangguh. Meskipun orang-orang di negeri roh iblis berbeda dari para ahlinya, yang berarti kecepatan inovatif mereka tidak dapat dibandingkan. Perkembangan suku pemurnian jiwa terlalu cepat. Ini berarti mereka telah menyerap banyak pecahan jiwa selama bertahun-tahun. Ini memang benar. Suku pemurnian jiwa memiliki banyak cabang di 9 negara iblis. Mereka telah mengamati setiap medan perang kuno, setiap pertempuran antara dua negara, dan semua perang antar suku lain dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saat ini, hampir semua anggota suku pemurnian jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Jutaan anggota suku yang memegang bendera besar langsung menuju negara setan api. Dari jauh, inilah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada iblis kuno di negara iblis api, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara tersebut telah terpecah. Awalnya, negara itu ditempati oleh negeri setan langit, namun kerugian mereka sangat besar dan mereka tidak dapat GKA. Pada akhirnya, negeri setan langit hanya bisa menyerah.
Ini memberikan kesempatan ini kepada suku pemurnian jiwa. Setelah ratusan tahun pertempuran, Ouyang Hua dan 13, bersama dengan beberapa pemimpin suku, memulai pertempuran untuk negara setan api. Ada patung hitam yang dibawa oleh lebih dari 10 orang dalam pasukan besar. Semua anggota suku pemurnian jiwa memagari patung itu dengan penuh hormat. Selama ratusan tahun ini, tidak ada seorang pun yang lupa, bahkan anggota suku baru, tentang berbagai legenda yang menjadi dasar patung tersebut. Patung ini adalah jiwa dari suku pemurnian jiwa mereka. Raja dari suku pemurnian jiwa mereka, leluhur mereka. Pemujaan jutaan orang selama bertahun-tahun menyebabkan patung itu mengandung kekuatan aneh, itu membuatnya menjadi lebih mulus. Nenek-nenek moyang pergi, tapi kami yakin nenek-nenek akan kembali. Nenek moyang tidak akan melupakan kita. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar Laut Roh Setan Timur, menunggu sampai laut itu terbuka. Ketika Ling Tianhou mendengar pria berbaju ungu itu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menempati posisi begitu dia mendekat dan melihat pusaran air di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianhou mengerutkan kening. Dia menarik dan melihat ke atmosfer. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di labu itu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam ilusi seolah sedang menunggu sesuatu. Hanya Olsir yang tetap netral saat dia menunggu dengan tenang. Waktu perlahan berlalu, dan para penggarap yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa dari mereka berpengetahuan luas mengetahui apa yang sedang terjadi, namun sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para penggarap kuat ini. Saat percakapan semakin keras, Olsir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Olsir menyadari sesuatu, pria berbaju ungu juga melihat ke pemandangan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianhou. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang mampu bertahan melawan Olsir selama ini pastinya tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu adalah Ling Tianhou, pria tua di atas labu, wanita parubaya yang cantik, dan pria berbaju hitam yang tidak berani didekati oleh siapapun. Mereka berempat melihat ke kejauhan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, ada monster tua yang tersisa dan beberapa pembudidaya lainnya. Suara siulan aneh terdengar dari kejauhan, perlahan menarik perhatian semua orang. Sesaat kemudian, para penggarap tersentak ketika pemandangan mengejutkan di depan mereka. Raksasa yang tingginya mencapai lebih dari 1000 kaki sedang menggali menuju ke sini. Klan setan raksasa meningkat. Seseorang di antara kerumunan itu segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota klan iblis. Raksasa biasa. Lihat tanda di antara lencana, dia adalah anggota klan iblis raksasa dengan garis keturunan bangsawan. Ada banyak yang berpengetahuan luas yang menunggu di luar Roh Iblis Timur, dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Pasti seorang berpikiran yang kuat untuk memiliki anggota klan iblis raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Anggota klan iblis raksasa yang tingginya mencapai 1000 kaki ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat tunggangan itu sendiri menjadi sangat kuat. Seorang yang melibatkan yang bisa duduk di atasnya tidaklah sederhana. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan iblis raksasa, dan budidaya sebenarnya tidak terlalu kuat. Munculnya tunggangan klan iblis raksasa memicu gelombang besar di antara para penggarap di sekitarnya, dan mereka mulai berkumpul. Ketika klan iblis raksasa mendekat, orang-orang dapat melihat siapa yang menungganginya. Sekilas saja membuat mereka semua terkejut. Awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung tunggangan klan iblis raksasa. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 saudara laki-laki Chen. Ketiga saudara Chen semuanya berada di panggung Nirvana Skrier, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, jadi bahkan melibatkan Nirvana Skrier tahap akhir pun akan membuat pusing menghadapinya. Kenapa mereka bertiga ada di tunggangan klan iblis raksasa ini? Mungkinkah tunggangan ini milik mereka bertiga? Ada juga yang mengajukan pertanyaan besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tapi dia juga berada di tahap Nirvana Skrier. 4 pembudidaya Nirvana Skrier. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara mayoritas petani di sini. Pasti ada rahasia di balik mereka muncul bersama.
Ketika semakin banyak pembudidaya dengan jelas melihat orang-orang di belakang tunggangan iblis raksasa, mereka terhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianhou dan rekan-rekannya terkejut, dan mata mereka bersinar terang. Saat Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang tetua berjubah merah di belakang saudara ketiga Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segumpal daging, dan sangat mengejutkan untuk dilihat. Budidaya pembersih nirwana tahap awal menyebar dan mengejutkan pikiran semua orang dengan tingkat budidaya lebih rendah. Tuan Angin Berongga, Master Halloween sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Master Halloween tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata lelaki tua di labu itu sedikit bersinar. Jika hanya 3 bersaudara Chen dan mengingat hal besar, mereka bukanlah ancaman baginya. Namun, Master Halloween berbeda. Di samping Master Halloween ada seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang dapat memotong semua indera ketuhanan yang menjalar ke arah mereka. Pembersihan nirvana tahap awal lainnya. Para pembudidaya di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun, tidak jauh di belakang wanita berbaju perak, sosok si Tunan yang nakal dan cibirannya yang meremehkan dunia sekali lagi mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Pembudidaya pembersih nirwana ketiga. Saya kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Merah Muda, si Tunan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jelek. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa seorang pembersih nirwana yang kuat melakukan hal seperti itu. Olsir menjadi tenang saat dia melihat gangan orang-orang di tungku klan iblis raksasa. Tidak mungkin mengetahui apa yang dia pikirkan. Kejutan yang diciptakan oleh 3 penggarap Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar dari 4 penggarap Nirvana Skrier. 4 penggarap Nirvana Skrier dan 3 monster tua pembersih Nirvana. Siapa yang memiliki koneksi sedemikian rupa sehingga orang ketujuh dapat membantu? Lei Ji melambat sedikit sebelum sosok Wang Lin muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah seputih salju, rambutnya tergerai di udara, dan di dalamnya terdapat ketidakpedulian tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Melihat semua penggarap berkumpul di sana. Saat Wang Lin muncul, sabel bertanda bintang di bahu pria terbungkus ungu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan saat hendak bergerak, Wang Lin menoleh dengan senyum santai dan berbaring di atas pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menaruh pikirannya pada sabel bertanda bintang di bahunya. Dia telah memelihara musang ini sejak masih kecil dan sangat menyukainya. Reaksi aneh sabel bertanda bintang tadi telah menarik perhatiannya. Namun pada saat ini, sabel bertanda bintang tampak kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Hal ini membuat pria terpaku ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah memunculkan semua orang saat Lei Ji mendekat. Dia mengarah Olsir dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam Olsir, Swatsein, dan rekan-rekan senior. Ada beberapa penundaan setelah mendapat undangan, jadi saya agak terlambat." Ling Tianhou menatap Wang Lin, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena dia melarikan diri dengan cepat dan berpikir bahwa sinar cahaya lain telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan kecewa. Rekan penggarap Wang sopan. Tidak perlu memanggilku, senior, panggil saja orang tua ini, Ling Tianhou. Setelah dia berbicara, terjadi dialog di antara para petani. Tampak ketidakpercayaan mendarat pada Wang Lin. Ling Tianhou adalah seorang yang kuat dan populernya berada di urutan kedua setelah Yang Maha Melihat. Hanya ada sedikit orang yang layak disebut sesama memberdayakan olehnya. Pada saat ini, sesama tetangga dari Ling Tianhou ini mengejutkan pikiran para tetangga di sekitarnya. Sang Maha Melihat memandang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresi tidak berubah sama sekali, seolah kejadian beberapa bulan lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, "Tidak ada salahnya.
Mata Wang Lin mendengus saat dia mengepalkan tangannya dan menyapa pria tua di atas labu dan wanita paruh baya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berbaju hitam di jarak jauh dan mengatupkan tangannya sebagai salam. Pria berbaju hitam juga mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. Semua orang di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Iblis Timur. Olsir mewakili lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk sebuah tanda. Token ini hanya seukuran telapak tangan, namun memancarkan cahaya 7 warna. Saat pemandangan semua orang menjadi kabur oleh cahaya terang ini, token itu terbang menuju ekosistem. Ini bukanlah pembukaan normal dari Laut Roh Iblis Timur, jadi tidak ada gelombang kuat yang menarik harta karun dari mana-mana. Sebaliknya, saat token itu jatuh ke dalam pusaran, pusaran vertikal muncul. Pusaran terbalik ini dengan cepat meluas dan sebuah lubang hitam terbuka. Aura tanah roh iblis yang Wang Lin kenal keluar dari dalam. Dengan terbukanya 4 gua langit, apakah gua kelima bisa dibuka? Orang tua ini akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari yang lain. Olsir menutupi cahaya 7 warna saat dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di atas Trisula. Menatap Wang Lin melewati Trisula. Dia sudah memperhatikan Trisula itu. Aura familiar yang datang darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh Tusi. Ini adalah harta karun yang membuat Tusi sangat puas, tapi sayangnya, tidak ada harta karun roh yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunyikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi 3 gunung. Dia ingin menggunakan roh gunung di planet ini untuk membentuk roh harta karun untuk Trisula ini. Dia berencana untuk mengambil kembali setelah dia menguasai mantra garis keturunan bangsawan, tapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Saat dia melihat Trisula memasuki lubang hitam bersama Olsir, dia merasa sedih. Kemurungan ini datang dari penyesalan dalam ingatan Tusi. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu berubah menjadi sinar cahaya dan berputar menuju lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Saat Wang Lin bersiap memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke bintang-bintang. Orang tua di labu hitam dan si Tunan berdekatan di dekatnya saat mereka melihat ke kejauhan. Sebuah riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak itu. Hanya dalam satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu dengan cepat berhenti. Pria berbaju ungu itu menampilkan ekspresi hormat dan membungkuk. Sun San menyapa tetua agung. Meskipun Sun San adalah seorang penatua, dia bukan anggota kelompok tua aliansi. Saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati lelaki tua yang muncul. Junior menyapa Grand Elder. Ling Tianhou juga mengungkapkan ekspresi hormat. Dengan kepribadiannya, tidak banyak orang yang benar-benar dia hormati. Murid Wang Lin menyusut. Orang tua itu telah bergabung dengan dunia untuk pindah ke sini. Orang tua ini juga mengeluarkan aura yang mengejutkan Wang Lin. Aura ini sangat berbeda dengan Olsir. Jika Yang Maha melihat adalah lautan yang tak terduga, lelaki tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para penggarap yang lebih lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata si Tunan berbinar dan dia terdiam, nirvana saterer. Dia berpikir sejenak sebelum mencibir. Matanya bersinar karena kesombongannya dan betapa dia meremehkan segalanya. Jika saya ingin bersenang-senang di dunia ini, saya memerlukan pengingat yang dapat menekan dunia. Penghancur nirwana. Orang tua ini terlalu malas. Orang tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia mengeluarkan aura kuno. Dia memandang Ling Tianhou dan mengungkapkan senyuman kekaguman. Sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Ling Tianhou mengenang masa lalu dan dengan hormat berkata, Junior tidak ingat, ini sudah terlalu lama. Orang tua yang memegang emas itu menghela nafas dan perlahan berkata, saat kamu dan Yang Maha melihat memenuhi syarat, aku secara pribadi membawa kalian berdua ke tanah suci kekosongan cemerlang. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari kalian telah menjadi tetua leluhur yang bahkan saya takuti, dan budidaya yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ling Tianhou merenung, tapi kenangan di matanya menjadi lebih kuat. Ketika saya menerima giok Anda beberapa bulan yang lalu, saya sedang berdebat apakah saya harus datang. Saya tidak ingin datang, karena perang dengan Alheaven semakin serius dan kakak laki-laki saya, Zhong Xuanzi, tidak dapat membuat avatar.
Namun, mengingat apa yang terjadi antara kamu dan Yang Maha Melihat, aku memutuskan untuk mengakhiri masalah kalian berdua. Saat lelaki tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman di dalamnya. Pikiran Ling Tianhou bergetar saat dia melihat ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Saya telah mendengar tentang tanah roh iblis ini tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo dan lihat." Pria tua itu memposisikan lengan bajunya dan memandang wanita parubaya cantik di jarak jauh. Tatapannya menunjukkan niat baik ketika dia melihat wanita berbaju pink, lalu dia memasuki lubang hitam. Ling Tianhou dan pria terkulai ungu mengikuti ke ekosistem. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bergerak bersama si Tunan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada 3 saudara laki-laki Chen dan kepala besar. Mereka semua terbang menuju pusaran. Sosok Lei Ji menyusut hingga dia menjadi besar, dan dia mengikuti semua orang ke dalam pusaran. Lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin mengenakan hitam keduanya memasuki lubang hitam. Wanita parubaya cantik itu ragu-ragu saat dia melihat wanita berpakaian pink di sebelahnya. Wanita berbaju merah muda tersenyum seperti mawar dan dengan lembut berkata, "Bibi Xia, kamu dapat bersantai untuk perjalanan ke negeri roh iblis ini. Sisuan memiliki harta karun yang diberikan oleh kakak senior, itu lebih dari cukup untuk menjaga diriku tetap aman. Terlebih lagi, kakak kedua juga mengirim Elder Master Void ke sini." Wanita parubaya cantik itu berpikir sedikit dan mengangguk. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekitarnya ke dalam lubang hitam. Qian Qin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus merawatnya. Sekarang dia memikirkan tentang bagaimana mereka akan berada di negeri roh iblis bersama-sama. Dia berpikir, aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Setelah orang-orang itu masuk, para penggarap di sekitarnya menggali menuju lubang hitam. Namun, ada terlalu banyak kerapa dari mereka yang bisa masuk sebelum lubang hitam tiba-tiba berhenti berputar secara terbalik dan menghilang. Beberapa pembudidaya baru setengah jalan menuju lubang hitam ketika pusarannya menghilang, sehingga tubuh mereka roboh dan tenggelam ke dalam lumpur. Hal ini menyebabkan para penggarap di belakang mereka segera mundur. Lubang hitam itu menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah sebuah pintu besar telah tertutup, mencegah siapapun masuk. Para penggarap di sekitar semuanya berserakan dengan penyesalan. Ada pula yang enggan dan bertahan beberapa hari sebelum akhirnya berangkat. Laut Roh Iblis Timur kembali ke keadaan damai. Di dalam negeri Roh Iblis, matahari yang menyala-nyala tergantung di langit. Gelombang panas bergerak bersama angin di sepanjang bumi. Mayat-mayat di tanah berbau busuk, menarik banyak burung nasar yang melayang di atas mayat-mayat itu, menyerap aura kematian. Ini hanyalah sudut dari negara iblis api. Melihat seluruh negeri, semuanya dipenuhi mayat. Di bawah gelombang panas ini, pembusukannya lebih cepat, dan angin meniup pakaian mereka, menampilkan kulit hitam di bawahnya. Perang besar menyebar ke seluruh negeri iblis api saat suku pemurnian jiwa menyerang. Semua orang kuat yang tersebar di seluruh negeri tumbang. Jika mereka tidak menyerah, mereka mati. Ibu kota negara iblis api, tempat salah satu dari 9 iblis kuno yang pernah tinggal, kini menjadi kekuatan terakhir yang tersisa. Tempat ini ditempati oleh salah satu pasukan elit negara iblis api. Itu disebut Tentara Roh Setan Api. Mereka memiliki 2 panglima tertinggi dan 8 jenderal iblis yang memegang benteng. Meskipun pasukan Roh Iblis Api mengalami kerugian besar, dibandingkan dengan pasukan lainnya, mereka adalah yang paling kuat. Hal ini memungkinkan mereka menduduki ibu kota dan mempertahankan sisa-sisa negeri iblis api. Pada saat ini, pasukan suku pemurnian jiwa menyelimuti ibu kota negara iblis api. Ada banyak sekali orang yang melayang di langit dengan beberapa bendera besar di sekeliling mereka. Kabut hitam pekat di area tersebut. Garis tajam dari pecahan jiwa tidak pernah berakhir dan menyapu seluruh bumi. Ratapan jiwa-jiwa yang suram menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Ada patung batu di dalam pasukan suku pemurnian jiwa di luar gerbang ibu kota negara iblis api. Ada beberapa anggota suku yang membawanya. Mereka yang membawa patung itu merasa bangga. Bagi mereka yang dipilih dari jutaan anggota suku untuk membawa patung leluhur adalah kemuliaan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ada seorang lelaki tua di langit yang dipenuhi keagungan.
Ia mengenakan jubah hitam dan di sana terdapat puluhan bendera besar yang membentuk angin puyuh hitam. Jenderal Iblis Kayu Tampan dan Kalajengking Emas, apakah kalian berdua akan menyerah? Suara lelaki tua itu seperti hembusan angin dingin. Saat suara muncul, peluit tajam terdengar dari angin puyuh hitam di sekitarnya. Hanya suara lelaki tua itu yang tidak buruk, tetapi jutaan anggota suku pemurnian jiwa yang mengelilingi ibu kota semuanya berseru pada saat yang bersamaan. Apakah kamu akan menyerah? Raungan jutaan orang sekaligus tak terlukiskan. Seolah-olah dunia bergetar, dan tidak ada guntur yang bisa menandinginya. Hal ini menyebabkan pikiran para prajurit yang tersisa di ibu kota bergetar. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu meledak di pikiran mereka, dan mereka pingsan sambil mengeluarkan darah dari lubangnya. Ouyang Hua, jangan mendorong kami terlalu jauh. Suara marah keluar dari dinding. Lalu seorang pria berbadan besar berbaju besi muncul. Baju besi ini tampak seperti indah, dan matanya merah. Kebencian memenuhi matanya saat dia keluar, tapi tidak menuju ke arah Ouyang Hua. Sebaliknya, dia menyerang patung batu hitam di tengah keramaian. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan benda ini. Orang besar itu terlalu cepat. Dia tiba di samping patung itu dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya dengan suara gemuruh. Namun, yang aneh adalah semua anggota suku pemurnian jiwa di sekitarnya menampilkan ekspresi mengejek. Bahkan Ouyang Hua mencibir dan tidak berusaha menghentikannya. Saat tangan lelaki besar itu jatuh, sebuah suara yang sangat dingin bergema di telinga. Kamu berani merusak patung tuanku. Mati. Seorang pria yang sangat biasa ikut bergerak mengikuti suara itu. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan terkejut karena temperamen orang ini sekitar 60% hingga 70% mirip dengan Wang Lin. Pria ini berjalan ke depan dan dengan santai melontarkan pukulan. Pada saat ini, pecahan jiwa tak terhitung banyaknya yang keluar dari tubuhnya dan memasuki ketinggian, menciptakan badai. Badai dahsyat ini dengan cepat menghantam orang besar itu. Orang besar itu batuk seteguk darah dan baju besi di tubuhnya pecah sedikit demi sedikit. Ada juga suara patah tulang yang berasal dari dalam tubuhnya. Anggota terkuat dari suku pemurnian jiwa, 13. Orang besar itu tersenyum pahit saat tubuhnya hancur. Dia sudah kehabisan tenaga, dan sekarang dia terluka parah, dia langsung mati. Ouyang Hua tertawa, lalu dia menunjuk ke ibu kota negara iblis api dan berkata, padamkan jiwa. Setelah dia berbicara, jutaan anggota suku mengeluarkan bendera jiwa mereka dan jiwa yang tak terbatas menarik keluar, menutupi seluruh ibu kota negara iblis api dalam kabut hitam. Kabut hitam ini perlahan menutupi ibu kota. Menyerah. Seorang wanita yang mengenakan baju besi biru di dinding ibu kota negara iblis api menghela nafas. Pada saat ini, negara iblis api menjadi ibu kota suku pemurnian jiwa. Suku pemurnian jiwa telah menjadi salah satu dari 9 kekuatan tanah roh iblis. Patung hitam itu akan ditempatkan di tempat patung iblis kuno itu berada dan menjadi landasan spiritual bagi suku pemurnian jiwa. Saat 13 mengangkat kakinya untuk berjalan ibu kota, tubuhnya bergetar hebat hingga ekspresi dinginnya runtuh. Itu digantikan oleh kegembiraan yang tidak dia rasakan selama ratusan tahun, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur telah kembali. Saat ini, langit di atas tanah roh iblis mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan pusaran yang muncul di langit seolah-olah akan menghancurkan langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik, dan mereka semua melihat ke langit. Pusaran itu menyebar di langit hingga hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar dengan cepat seperti badai yang turun dari langit. Di negeri roh iblis, ada jurang yang dalam di negeri iblis kayu. Daerah ini sangat terpencil, dan kedalamannya dipenuhi lumut. Daerah tersebut sangat lembab, dan pada pagi hari biasanya tertutup kabut tebal. Saat ini, masih ada kabut tipis yang masih tersisa namun perlahan menghilang di bawah sinar matahari. Saat kabut berkumpul angsur menghilang, kumpulan udara di dasar mulai terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin, tidak ada riak sama sekali. Namun, saat pusaran itu muncul, muncullah riak-riak di genangan udara tersebut. Dan sesuatu perlahan keluar dari tengah riak. Pada awalnya tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi setelah menjadi lebih jelas, terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah wajah.
Ini adalah wajah setan. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, apalagi cahaya gelap yang terpancar dari matanya. Dia diam-diam melihat ke langit dan mengungkapkan senyuman iblis. Kamu akhirnya datang. Aku telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Pada saat ini, jauh di sisi lain tanah roh iblis, terdapat padang rumput. Ada beberapa bunga di dataran ini, dan bahkan sebelum ada yang mendekat, mereka bisa mencium aroma rumput. Aroma ini sangat samar, namun memiliki efek yang sangat aneh. Setiap kali seseorang dari negeri roh iblis menciumnya, mereka akan merasa santai. Alhasil, seiring berjalannya waktu, banyak suku bermunculan di dataran ini. Suku pemurnian jiwa juga telah berkembang di sini, tapi yang aneh adalah bendera jiwa akan segera kehilangan sebagian kekuasaan di sini. Seolah-olah pecahan jiwa di dalamnya tidak berani keluar, pecahan jiwa akan cepat menghilang satu per satu. Akibatnya, suku pemurnian jiwa menyerah pada tempat ini. Jika dilihat dari atas, mereka akan menganggap padang rumput ini sangat biasa. Namun, jika ahli berpikir melihat ini, dahi mereka akan langsung dipenuhi keringat dingin. Tempat ini dipenuhi dengan batasan yang sangat besar, dan ada batasan yang tidak diketahui jumlahnya di sini. Jika diaktifkan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu bahwa ada susunan transfer yang sangat kuno di bawah padang rumput ini. Jika seseorang menelusuri asal-usulnya, ia akan kembali ke masa sebelum alam surgawi runtuh. Formasi alam surgawi. Melalui formasi ini, bersama dengan metode khusus dan token, Anda dapat memasuki salah satu dari 5 gua surgawi. 4 dari 5 gua surga di tanah roh iblis telah ditemukan. Mengenai gua kelima, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Hanya dengan membuka bagian dalam dari 4 gua lainnya maka gua kelima akan terbuka. Gua surgawi yang terhubung dengan susunan transfer ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang biasa. Namun, meski terasa seperti alam surgawi, ia terlihat sangat kosong dengan sedikit rasa dingin. Seseorang akan kedinginan dan kesepian hanya dengan berdiri di sana. Gua surgawi ini berbentuk zigzag dan dipenuhi paviliun. Ada seorang pemuda duduk di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Dia sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Dia memegang gulungan yang terbuat dari bambu. Ada cangkir teh di atas meja di sebelahnya. Panas yang berasal dari teh berubah menjadi bunga di udara sebelum perlahan menghilang. Pria ini kadang-kadang meminum cangkir tehnya, dan ekspresinya sangat tenang. Namun, saat pusaran itu muncul, pria itu meletakkan gulungan itu dan melihat ke pemandangan. Tampaknya kemunculannya mampu menembus dan melihat perubahan di luar. Mereka datang. Orang yang berbicara bukanlah dia melainkan seorang wanita yang masuk dari luar. Dia sangat cantik, tapi agak kurus. Dia memiliki wajah oval dan mata indah yang sangat menawan. Dia mengenakan gaun biru muda dengan celana putih dengan sulaman biru. Dari kejauhan, dia memiliki kaki yang ramping. Meski terlihat lemah, hal itu membuatnya lebih feminin. Pria itu sambil tersenyum menatap wanita itu dengan lembut dan berkata, "Kami telah menunggu begitu lama, saya harap kami bisa sukses kali ini." Wanita itu duduk di samping sambil menatap pria itu dengan lembut dan tertawa. "Kami sudah merencanakannya sejak lama. Selama kita berhati-hati, saya yakin tidak akan ada kecelakaan." Keduanya saling tersenyum, dan perasaan berpasangan memenuhi hati mereka dengan kehangatan yang melekat. Bahkan gua yang kosong ini tidak lagi terasa dingin, seolah ada kehangatan yang menyebar. Pasangan budidaya ini adalah pasangan yang tidak pernah meninggalkan gua setelah mereka datang. Wang Wei dan Hu Juan. Bagaimana kabarnya? Wang Wei mengambil gulungan bambu itu. Dia sangat tampan dan tidak terlihat tua sama sekali, seolah-olah dia benar-benar seorang pemuda. Namun, kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya menunjukkan kemuliaan yang dia miliki bertahun-tahun yang lalu. Hu Juan terkekeh dan dengan lembut berkata, "Roh pedang ini sangat bertekad. Dia telah mencapai lapisan ke-8 metode roh abadi yang Anda berikan padanya dan akan memasuki lapisan ke-9. Jika tidak ada kecelakaan, dia harus segera menerobos." Mata Wang Wei dipenuhi kekaguman saat dia mengangguk. "Benarkah? Kalau begitu aku tidak membantu sia-sia." Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit muram dan menghibur kepalanya. "Tapi aku masih bingung. Apakah King Suang belum mati? Kalau tidak,
bagaimana dia bisa mereformasi pedang surgawi hujan dan mewujudkannya roh, pedang sayangnya, dia menolak untuk berbicara, dan aku tidak ingin menyakiti perasaan King Xuang, jadi akan merepotkan untuk mengingatnya. Hu Juan dengan lembut berkata, mungkin adik King Xuang masih hidup. Saat pusaran itu muncul, bukan hanya kolam di jurang dan pasangan budidaya awan surgawi yang merespons. Perubahan besar terjadi di bawah istana negeri iblis angin. Ini adalah tanah suci negeri setan angin. Ada hamparan gua luas yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah, dengan ibu kota negeri setan angin sebagai pusatnya. Setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkannya. Akhirnya, semuanya akan menuju ke gua besar di bawah istana kekuasaan. Gua-gua ini dipenuhi kerangka berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, ia akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri iblis angin semuanya akan mengarah ke gua di bawah istana kekuasaan. Gua ini sangat besar, lebarnya setidaknya 10.000 kaki. Di tengah gua terdapat pilar yang menjulang tinggi, dan seorang wanita duduk di atas pilar tersebut. Penampilan wanita ini sangat menakutkan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka itu telah tertutup, darah mengalir ke dalamnya saat dia rapat, sehingga menjadi merah. Seolah-olah kelabang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang wajahnya. Tidak hanya wajahnya, bahkan lengannya pun dipenuhi bekas luka yang mengerikan tersebut. Ada aura lautan kematian di bawah pilar yang menduduki wanita itu. Beberapa aura kematian akan melayang di sekelilingnya dan memasuki bekas lukanya. Setiap kali hal ini terjadi, tubuh wanita tersebut akan gemetar seolah-olah sedang menghadapi rasa sakit yang tidak terganggu, namun ia akan selalu mengatupkan giginya dan menahannya. Wang Lin, aku, Yao Qikui, harus menanggung semua rasa sakit ini karena kamu. Aku benci kalau aku tidak bisa memakan dagingmu untuk membalas dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, apa arti rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, lalu bagaimana jika aku melepaskan penampilanku? Mata wanita itu dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Dia tidak pernah bisa melupakan rasa ketidakberdayaan yang dia rasakan terhadap krisis ayahnya ketika dia terbangun di tanah roh iblis. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, memberitahu dia melalui hubungan darahnya bahwa kemungkinan besar ayahnya tidak akan selamat. Pada saat itu, kebenciannya terhadap Wang Lin hampir mencapai puncaknya. Untuk membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan tingkat kerusakannya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan dan penghinaan yang seperti mimpi buruk. Pada akhirnya, dia mendapat pengakuan dari iblis kuno dari negeri iblis angin. Dia masuk ke sini dan memulai warisan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang menggema di hatinya. Aku bisa memberi kekuatan yang cukup untuk membalas dendam. Namun, harga yang harus dibayar adalah perasaan dan jiwa ketuhananmu perlahan-lahan akan terhapus sampai kamu menjadi tubuhku. Saya bersedia selama saya bisa membalas dendam. Yao Qikui menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini, menyebabkan rasa sakit yang cukup hingga dia berharap dia mati. Saat dia menyerapnya, dia mengangkat tangannya, yang seluruhnya berwarna biru, dan kukunya memancarkan kilatan dingin. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia ampun tanpa membuka luka di lengan kirinya. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya gemetar, tapi ekspresi acuh tak acuh karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak terhitung banyaknya memasuki luka di lengan. Saat aura kematian tak berujung terus masuk, lukanya perlahan menutup hingga membentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tangisan dari jiwa bagaikan badai yang memenuhi langit. Saat ini, Wang Lin keluar dari pusaran di langit. Saat dia muncul, pikirannya bergetar dan dia tiba-tiba melihat ke arah negeri setan angin. Samar-samar dia merasakan kebencian yang sangat besar terhadapnya. Perasaan ini hanya muncul hilang seolah tidak pernah ada. Di belakangnya, Si Tunan dan teman-temannya muncul. Mereka melayang di udara dan melihat ke bawah. Selain Master Halloween, ini adalah pertama kalinya semua orang datang ke sini.
Meskipun saudara ketiga Chen berasal dari negara peringkat 7, mereka sebelumnya tidak tertarik pada negeri roh iblis. Sekarang setelah mereka tiba, tak mau mereka melihat sekeliling. Setelah kembali ke tempat familiarnya, Wang Lin merasa menyesal. Pikiran pertama bukanlah pergi ke gua surgawi tetapi untuk memeriksa suku pemurnian jiwa. Saat itu, dia harus melarikan diri, jadi dia bergegas buru. Memikirkannya sekarang, dia merasa menyesal. Suku pemurnian jiwa diciptakan untuk memenuhi keinginan terakhir Master Dun Tian. Saya ingin tahu apakah itu masih ada, dan ada juga 13. Wang Lin tidak bisa melupakan 13 setia yang mengikutinya. Dalam hidupnya, dia hanya bertemu dengan satu orang yang setia seperti 13. Memikirkan tentang 13, orang lain muncul di benak Wang Lin. Hu Pao. Kesetiaan 13 dan pengkhianatan Hu Pao menjadi kontras yang terukir di benak Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membantai lebih dari 100.000 tentara di kota Jenderal Iblis untuk menyelamatkan kedua orang itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Hu Pao telah bertahan, tetapi meskipun dia melakukannya, dia akan tetap melakukannya. Dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan hari itu sambil melihat ke langit seolah dia sedang mencoba membuktikan daunnya. Ada hal-hal di dunia ini yang dimaksudkan untuk terjadi dan ada pula yang tidak. Para penggarap mencari maksiat dan melarikan diri dari nasib. Biasanya, mereka akan menghindari bencana dan menyambut surga. 13 dan Hu Pao tidak memiliki hubungan dengan saya. Saya menentang keinginan Jenderal Iblis, artinya saya melawan negara iblis. Ini tidak layak dipertimbangkan bagi mereka yang hanya peduli pada manfaatnya. Saya bukan seorang pria terhormat atau penjahat. Saya tidak tulus atau munafik. Hanya saja ada hal tertentu di dunia ini yang harus saya lakukan. Namun, saya, Wang Lin, berjalan di dunia ini untuk tidak berusaha mengikuti dao surga, saya berusaha untuk tidak memiliki penyesalan di hati saya. Dari sudut pandang ini, saya tidak cocok menjadi seorang ahli. Namun, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jika saya tidak menyelamatkan 13, lalu dao apa yang saya cari? Wang Lin menghela nafas saat dia melihat dunia yang dikenalnya. Dia memegang tas pegangannya dan kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memasuki gua keempat. Setelah menyerahkan ini kepada si Tunan dan menjelaskan rincian pelepasan beberapa gerakan, si Tunan memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dia cukup memahami Wang Lin untuk mengetahui bahwa Wang Lin akan bertemu dengan beberapa teman lama. Hasilnya, dia tidak membuang waktu. Dengan budidayanya, bersama dengan Master Halloween, wanita berbaju perak, 3 saudara laki-laki Chen, dan kepala besar, tidak akan sulit untuk melintasi batasan ini. Sebenarnya kemungkinan besar terletak pada pertolongan terakhir. Si Tunan membuka token sesuai dengan metode Wang Lin. Mereka semua menghilang dan memasuki gua celestial untuk mulai melanggar batasan dengan paksa. Ada banyak batasan di dalam gua celestial. Hanya dengan menghancurkan semuanya, mereka dapat memasuki inti, dan itulah target mereka. Berbeda dengan Olsir dan Ling Tianhou, yang telah melampaui semua batasan di gua mereka, kemajuan Wang Lin masih kurang. Selain itu, Wang Lin masih memegang token gua di tangannya. Selama dia berada di tanah roh iblis, dia bisa memasuki gua kapan saja. Dengan budidaya Wang Lin saat ini, dia hanya perlu membuat sedikit perubahan pada token agar si Tunan dan rekan-rekannya tidak diserang oleh roh gua. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Lin merenung sebentar, lalu perasaan ilahi perlahan menyebar. Dengan budidaya Nirvana Skrier saat ini, dia dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis dengan akal ilahi. Saat Dewa Wang Lin menyebar, perasaan ilahi di dalam patung batu hitam yang disembah oleh suku pemurnian jiwa tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam ini dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya, dan kekuatan misterius melesat ke langit. Saat itu menyentuh perasaan ilahi Wang Lin, mereka terintegrasi bersama. Cahaya hitam dari patung itu memanjang angsur menjadi lebih kuat, hingga menutupi lebih dari separuh langit di atas negeri iblis api. Anggota suku pemurnian jiwa yang tak terhitung banyaknya menatap dengan tercengang ke arah patung leluhur. Tidak diketahui secara pasti siapa yang bereaksi lebih dulu, namun beberapa orang langsung berlutut di tanah. Kemudian hampir semua anggota suku pemurnian jiwa berlutut dengan kegembiraan di mata mereka. Roh leluhur telah terwujud. Roh leluhur telah terwujud.
Raungan menyebar seperti gema-gemuruh di seluruh kota. Mata Ouyang Hua menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia menatap ke arah 13. Pada saat ini, 13 gemetar saat dia melihat ke langit. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Leluhur, telah kembali. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan ekstasi melintas di matanya. Dia menghormati Wang Lin dari lubuk hatinya, tetapi lebih dari sekedar rasa hormat, ada rasa takut. Justru karena ketakutan inilah meskipun suku pemurnian jiwa terus bertambah besar, dia tidak berani memberontak sama sekali. Mata Wang Lin bersinar terang dan mengungkapkan sedikit aneh. Dia secara alami melihat suku pemurnian jiwa dengan akal ilahi dan menemukan bahwa suku itu telah berkembang pesat. Ini tidak penting. Apa yang membuatnya merasa tidak percaya adalah kekuatan misterius yang baru saja menyatu dengan akal ilahi. Wang Lin telah dipagari selama lebih dari 1000 tahun dan menemukan berbagai jenis kekuatan. Namun, dia belum pernah membahas hal seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu perasaan seperti apa itu, tetapi saat kekuatan misterius itu menyatu dengannya, dia merasakan gambaran yang tak terhitung banyaknya terlintas di benaknya. Tanpa kecuali, semua gambar ini adalah suku pemurnian jiwa yang memuat patung tersebut. Semuanya dipenuhi dengan fanatisme yang tak terbayangkan. Seolah-olah selama patung itu memberi perintah, mereka akan melakukannya, apapun risikonya, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak akan menyesal. Kegilaan mengerikan semacam ini bahkan menggerakkan Wang Lin. Itu adalah pemujaan jutaan anggota suku pemurnian jiwa terhadap patung batu ini selama ratusan tahun terakhir yang menciptakan kekuatan aneh yang bahkan Wang Lin tidak mengerti. Sambil merenung, Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota negara setan api. Berdiri di sini, dia bisa melihat pemandangan jutaan orang berlutut. Berbicara tentang jutaan orang mungkin terdengar seperti jumlahnya tidak banyak, tapi jika dilihat secara langsung, dia melihat lautan manusia yang tak ada habisnya menutupi tanah. Ada bendera-bendera yang berkibar di mana-mana yang menari tertiup angin, dan ratapan pecahan jiwa memenuhi dunia. Saat Wang Lin muncul, semua fragmen jiwa mengeluarkan tangisan tajam seolah-olah mereka telah bertemu dengan tuan mereka yang sebenarnya. Tubuh Ouyang Hua bergetar dan menunjukkan kegembiraan yang tidak pernah dia tunjukkan selama ratusan tahun. Dia menatap kosong ke arah Wang Lin dan berkata, Ouyang Hua menyapa leluhur. Saya menyambut kembalinya leluhur. Setelah dia berbicara, beberapa orang segera mendongak dan melihat Wang Lin. Hampir setiap anggota suku yang melihat Wang Lin merasakan gejolak di otak mereka. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka segera mengenali orang ini sebagai orang yang telah mereka sembah selama ratusan tahun, nenek moyang mereka, Wang Lin. Semua ini karena patung batu itu adalah ukiran Wang Lin. Leluhur, itu benar-benar leluhur. Leluhur telah kembali. Leluhur tidak meninggalkan kita. Nenek moyang telah kembali. Semburan teriakan penuh kejutan dan hiruk-pikuk segera bergemuruh seperti guntur. Jutaan orang langsung bersemangat, dan teriakan mereka bahkan menyebabkan Guan di langit pun harus mundur. Selamat datang, leluhur. Tidak diketahui siapa yang mengutarakan pertama kali, tapi akhirnya, jutaan anggota suku pemurnian jiwa berteriak bersamaan. Bahkan telinga Wang Lin berdengung. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan gas putih keluar dari orang-orang ini dan menuju ke patung batu di pusat ibu kota. Patung batu itu menyerap semuanya, menjadi lebih halus dan mengeluarkan kesan setan. Tatapan anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan kegembiraan yang bahkan mengejutkan Wang Lin. 13 tahun tabrakan melewati dan jatuh di depan Wang Lin. Meski tubuhnya gemetar, suaranya paling keras selama ratusan tahun. 13 menyambut kembalinya leluhur. Kata-kata 13 memicu antusiasme anggota suku yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lebih banyak gas putih yang keluar dari semua orang dan memasuki patung hitam. Bendera jiwa mulai berkibar seolah laut hitam tiba-tiba muncul. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera dan menyelamatkan seluruh negara iblis api dalam kabut hitam. Jumlah pecahan jiwa tidak terbayangkan. Melihat orang-orang dari suku pemurnian jiwa, Wang Lin menemukan beberapa dari keluarga mereka, meskipun dia tidak dapat mengingat nama mereka. Mereka jelas adalah para tetua yang ada saat dia berada di sini terakhir kali. Saya telah kembali. Suara Wang Lin perlahan menyebar dan jatuh dari langit ke telinga semua orang.
Meski hanya 3 kata sederhana ini seperti sambaran petir yang jatuh dari langit. Semua orang di suku pemurnian jiwa dilindungi. Saat suku pemurnian jiwa disembunyikan, Wang Lin perlahan turun dan mendarat di tembok ibu kota negara iblis api. Dia kembali ke sini sekali lagi setelah ratusan tahun. Bersambung.